Episode 130 Aku bisa melihat segalanya. Uang tidak penting. Kita akan segera pergi setelah membunuh seseorang, kata Xia Feng. 20 juta dolar as? Bagi kebanyakan orang, itu jumlah yang gila. Tetapi bagi Xia Feng, itu kira-kira setara dengan beberapa ratus dolar. Ia menginginkan uang itu, dan bahkan jika ia tidak mengambilnya dari rekening Thunder Horse Group, ia bisa mendapatkannya dari pasar saham AS. Saya, kata lelaki bertato Raja Kobra itu, bolehkah saya menggunakan pistol? Xia Feng berkata, tentu saja. Lelaki bertato Raja Kobra itu mengangguk dan tak berkata apapun. Xia Feng berkata, teman, kami sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkanmu. Kami tidak punya niat jahat atau niat jahat terhadapmu. Tujuanku hanya satu, yaitu mencari tahu kebenaran beberapa hal. Jadi, jangan pergi begitu saja. Ini adalah peringatan yang sangat sopan. Pria bertato Raja Kobra itu mengangguk lagi, masih diam. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin ia klarifikasi dengan Xia Feng. Jadi meskipun Xia Feng tidak menyinggungnya, ia tidak akan pergi begitu saja. Mobil yang melarikan diri itu bergerak maju, dan cahaya terang muncul di depannya. Itu adalah pintu keluar terowongan, dan Yerusalem telah ditinggalkan. Sebelum kotak besi besar itu sempat keluar dari terowongan, sosok-sosok muncul. Mereka menghalangi cahaya dari pintu masuk, dengan senjata di tangan. Namun Xia Feng masih bisa melihat dengan jelas, itu bukan cahaya alami, melainkan lampu penerangan umum, hanya saja lebih terang. Meskipun belum melihat tanah, Xia Feng sudah membayangkan sebuah halaman bobrok, milik seorang Arab yang jujur. Di dalam kamar tidurnya terdapat pintu masuk terowongan, tersembunyi di balik papan kayu dan karpet murah. Berdiri di samping pintu keluar, beberapa pejuang jalur Gaza bersenjata lengkap, masing-masing bersenjata peluru tajam. Xia Feng berkata, ada dua orang di ujung terowongan, memegang senapan AK-47. Jangan sentuh mereka dulu. Ada orang di tanah. Kita akan bertindak setelah sampai di sana. Orang-orang di dalam kotak besi mengangguk. Kalau begitu aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Kalau aku pegang, orang-orang itu akan waspada. Pria bertato King Cobra itu dengan santai melemparkan AK-47 ke rel kereta api di belakangnya. Dari sudut pandangnya, dia akan merasa lebih aman jika memegang AK-47 di tangannya. Tetapi dia langsung membuangnya tanpa ragu. Senyum mengembang di bibir Xia Feng. Tindakan pria bertato Raja Kobra itu sebenarnya merupakan tanda kepercayaannya kepada Xia Feng dan anggota tim Zodiac. Ini awal yang baik. Ketika kotak besi besar itu hampir sampai di ujung terowongan, Xia Feng mengeluarkan 2 bundel dolar as dari tas perlengkapannya dan berteriak dalam bahasa Arab, teman-teman di depan, semoga Allah memberkati kalian. Suaranya sangat keras, dan dolar as di tangan melambai dengan keras. Uang jelas berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Sedangkan dia, yang perlu dilakukannya hanyalah menuliskan kata-kata rakyat memilih di dahinya. Dua pejuang Arab di ujung terowongan mengangkat senjata mereka, tetapi itu hanya isyarat kehati-hatian. Xia Feng mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda akan menarik pelatuk, ia akan menyerang lebih dulu. Dan siapapun di sekitarnya mampu melakukan hal yang sama. Di hadapan tim Zodiac, kedua pejuang Arab itu tak berbeda dengan anak pramuka. Kotak besi itu berhenti. Seorang pejuang Arab berkata, di mana orang-orang kita? Xia Feng berkata, salah satu koper saya tertinggal di kamar saya di Hotel Hilton di Yerusalem. Isinya 1 juta dolar as dan berlian senilai 5 juta. Mereka pergi untuk mengambilnya. Xia Feng tidak tahu apakah kedua orang yang kembali ke Yerusalem itu memiliki kontak dengan para teroris di sini. Dan ia juga tidak peduli. Ia mengatakan ini hanya karena tidak ingin repot-repot mengarang cerita baru. Saya akan segera menghubungi orang-orang kita untuk mengonfirmasinya. Kalau kamu bohong, kamu tahu akibatnya. Militan Arab yang berbicara itu mengeluarkan ponselnya. Tangan Sukino Anko bergerak dari belakang ke depan tubuhnya. Xia Feng meraih tangannya dan berbisik dalam bahasa Mandarin, jangan khawatir, ini terowongan. Ponsel rusak mereka tidak akan ada sinyal. Sukino Anko mengangguk dan mengembalikan tangannya ke posisi semula. Benar saja, pria bersenjata yang menelepon itu memindahkan teleponnya ke beberapa lokasi tetapi tetap tidak mendapatkan sinyal. Xia Feng melemparkan 2 bundel dolar as di tangannya. Sahabatku, naiklah dan teleponlah. Akan ada sinyal di tanah. Ini hadiahku untukmu. Hidup Allah. Kedua orang Arab bersenjata itu saling memandang dengan uang di tangan mereka, dan senyum tersungging di wajah mereka. Salah satu dari mereka berkata, ikuti saya. Salah satu dari dua pria Arab bersenjata memimpin jalan menaiki tangga besi menuju tanah, sementara yang lain berjaga di belakang. Xia Feng dan yang lainnya menaiki tangga satu demi satu. Ketika Xia Feng sampai di tanah, ia melihat sebuah rumah kumuh dengan 10 pejuang Arab bersenjata berdiri di dalamnya. Ada sebuah tempat tidur dengan selimut kotor. Itu satu-satunya perabot di ruangan itu. Para anggota tim Zodiac dan pria bertato Raja Kobra juga merangkak keluar dari terowongan dan masuk ke dalam rumah. Xia Feng tersenyum. Temanku. Berlututlah.
Teriak komandan kelompok bersenjata itu tiba-tiba. Xia Feng merentangkan tangannya. Ada apa? Tanpa menunggu Xia Feng mengatakan sepatah kata pun, komandan itu tiba-tiba menghantamkan gagang senjatanya ke kepala Xia Feng. Xia Feng memiringkan kepalanya dan menusuk celah di depan dada komandan dengan tangan kanannya. Telapak tangan kanannya pertama-tama menusuk jantung komandan, lalu tiba-tiba berubah dari telapak tangan menjadi kepalan tangan dan mengenai jantung komandan lagi. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 detik dari awal hingga akhir. Sedetik kemudian, sang komandan berteriak, dan tubuhnya terangkat dari tanah akibat kekuatan tumbukan yang dahsyat. Ia terlempar sejauh 2 meter sebelum menghantam dinding dan jatuh. Suara tembakan terdengar, tetapi bukan para pejuang Arab yang menembak, melainkan anggota tim Zodiac. Pistol Viper mereka yang berperedam langsung merenggut korban, tetapi yang paling dramatis adalah Tsukino Kyoko, yang tidak menggunakan pistol. Tepat saat Xia Feng menyerang sang komandan, ia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan keempat pejuang Arab di depannya jatuh ke tanah, masing-masing dengan shuriken berdaun 3 tertancap di dahi mereka. Pria bertato King Cobra itu menggunakan metode pembunuhan baru. Saat Xia Feng menyerang, ia tiba-tiba mundur selangkah dan menghantam lengan seorang pria bersenjata di belakangnya. Jari-jarinya terselip di antara pelatuk AK-47 pria itu, menghalangi jalannya. Setelah itu, ia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya di dada, berulang kali, hingga yang lain berhasil menghabisi target mereka masing-masing. Pertarungan itu berakhir hanya dalam 1 atau 2 detik. Sebenarnya itu tidak seharusnya disebut pertempuran, akan lebih tepat jika disebut pembantaian. Pria bertato King Cobra itu akhirnya berhenti dan melepaskan pejuang Arab yang telah ditikamnya. Tubuh pria itu dipenuhi setidaknya 20 lubang berdarah. Ia menusuk begitu cepat sehingga mustahil untuk melacak gerakannya. Hanya dalam 1 atau 2 detik, ia menikam pria itu lebih dari 20 kali. Sudah waktunya kita pergi, kata Xia Feng. Saya keluar ruangan, dan di luar tanpa halaman dengan 2 truk pikap tembok besar terparkir. Sungguh mengejutkan melihat mobil-mobil Cina di jalur Gaza. Namun, truk pikap tembok besar sangat populer di Timur Tengah karena dapat diubah menjadi tank yang dilengkapi senapan mesin berat, dan harganya juga sangat terjangkau. Xia Feng membuka gerbang dan melihat kota Gaza di kejauhan. Kota itu memang kota terbesar di Palestina, tetapi sama sekali tidak tampak seperti kota besar. Jejak penembakan dan pengeboman terlihat di mana-mana. Saimu datang ke sisi Xia Feng dan berkata, "Bos, kita harus menyeberangi Gaza ke Mesir, lalu terbang kembali ke Tiongkok dari Mesir. Kita akan pergi ke Mesir. Kita akan membawa mobil mereka pergi." Kata Xia Feng, "Ayo pergi sekarang." Semenit kemudian, 2 truk pikap Great Wall melaju keluar gerbang dan menuju Gaza. Mobil Xia Feng dikemudikan oleh Yelena, dengan Tsukino Kyoko di kursi penumpang. Ia dan pria bertato King Cobra duduk di sofa belakang. Pengaturan ini bukan dimaksudkan untuk menghindari Saimu dan Angumihan, melainkan ia membutuhkan ruang untuk mengobrol. "Bisakah kau memberitahuku namamu?" Xia Feng memecah keheningan di dalam mobil yang sedang melaju. "Aku memberitahumu nama asliku, bukan nama palsu." Pria bertato Raja Kobra itu terdiam sejenak. "Siapa namamu? Lepaskan juga topeng kulit manusia di wajahmu. Aku ingin tahu seperti apa rupamu yang sebenarnya." Tsukino Anko berbalik dan menatap dingin pria bertato Raja Kobra itu. Ia sangat tidak puas dengan sikapnya. Xia Feng tidak mau menuruti permintaannya, tetapi ia tahu orang ini bukan orang biasa. Mossad telah memenjarakannya di penjara bawah tanah dan menyiksanya selama bertahun-tahun tanpa bisa membuka mulutnya. Jika ia tidak menunjukkan ketulusan, ia tidak akan bicara. Xia Feng menggosok wajahnya beberapa kali, lalu melepas topeng kulit manusianya, memperlihatkan penampilan aslinya. Pria bertato Raja Kobra itu tertegun sejenak ketika melihat wajah asli Xia Feng, dan matanya juga sangat istimewa. Reaksinya juga menyentuh hati Xia Feng, karena kemampuan observasinya termasuk yang terbaik di antara seluruh umat manusia. Ia memiliki beberapa dugaan dalam benaknya, orang ini adalah orang pertama yang mendapatkan kapsul AE. Kemudian, kapsul AE jatuh ke tangan Amerika, dan ayahku mencurinya. Lagi pula, orang ini jelas tahu struktur piramida itu. Ayahku meninggalkan pesan untukku, dan dia sangat mengenal piramida itu. Ini pertama kalinya dia melihatku, dan tatapannya begitu aneh. Apakah dia pernah melihatku di suatu tempat? Apakah dia mengenal ayahku? Apakah dia ada hubungannya dengan ayahku? Tepat saat Xia Feng merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, pria bertato Raja Kobra tiba-tiba berkata, "Nama belakangmu adalah Xia, dan namamu adalah Xia Feng." Hanya dengan kata-kata ini, kepala Xia Feng tiba-tiba berdengung, seolah-olah seseorang telah melemparkan granat ke kepalanya. "Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda." Pria bertato Raja Kobra itu berkata, "Nama belakang saya Qian Jun." Qian Jun, nama ini sangat kuat. Dia orang Tiongkok, dan Qian merupakan nama keluarga yang sangat langka di Tiongkok. "Bagaimana, kau tahu namaku?" Xia Feng akhirnya tersadar dari keterkejutannya. "Aku kenal ayahmu. Aku pernah ke rumahmu sekali. Aku melihatmu,
Tapi kau tidak melihatku, kata Qianjun. Entah mengapa, Xia Feng tiba-tiba teringat seseorang yang tidak pernah diceritakan ayahnya, Xia Changhe. Kepadanya, seekor ular. Ia memikirkan ular, tetapi bukan karena Qianjun memiliki tato ular kobra raja di lengannya. Sukino Anko, seekor tikus, juga anggota tim zodiak, tidak memiliki tato tikus, dan Yelena tidak memiliki tato ayam. Jadi, tato jelas bukan alasan spekulasinya. Alasannya adalah karena Qianjun adalah orang pertama yang mendapatkan kapsul AE, dan ayahnya, Xia Changhe, sangat hafal struktur piramida itu. Apakah kau sedang menebak-nebak tentang hubungan antara aku dan ayahmu? Qianjun juga menatap lurus ke arah Xia Feng. Tak ada lagi kewaspadaan di matanya, melainkan semacam kegembiraan. Xia Feng berkata, kamu seekor ular? Qianjun mengangguk. Bahkan Yelena, yang sedang mengemudi, tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan melihat Qianjun. Sukino Kyoko juga tampak terkejut. Tak seorang pun di tim zodiak pernah melihat ular sebelumnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka selamatkan di Yerusalem adalah seekor ular. 1 jam yang lalu, di sebuah gunung tandus di pinggiran kota Yerusalem. Gunung ini awalnya setinggi 500 hingga 600 meter, tetapi kini ketinggiannya telah berkurang setengahnya. Di puncak gunung yang tandus ini, sekelompok besar orang sedang mengamati dan mencari sesuatu. Kelompok orang ini adalah tim eksplorasi yang terdiri dari orang-orang dari organisasi Mossad dan FA. Bagi Chohens, ia telah mengunjungi tempat ini berkali-kali, tetapi bagi Yanfu dan Augustman, ini adalah pertama kalinya. Inilah tempatnya, kata Chohens. Para arkeolog kami menghilang di area ini, bersama 2 arkeolog lain dari Amerika Serikat. Yan Fo melihat sekeliling dan berkata, tempat ini sangat luas, tetapi dengan kekuatanmu, kau belum menemukan tempat kapsul AE ditemukan selama bertahun-tahun ini? Sambil berbicara, pandangan Cohen teralih ke kaki gunung. Ia melihat tim teknik mendekat. Semua peralatan yang mereka bawa adalah peralatan militer. Dari kejauhan, ia tidak bisa melihat dengan jelas personal tim tersebut, tetapi ia bisa menebak bahwa mereka adalah insinyur militer Israel. Pertanyaan yang diajukannya sebenarnya sudah ada jawabannya, yaitu di bawah kakinya. Tidak ada gempa bumi, tetapi sebuah gunung runtuh menjadi 2 secara misterius. Ini sudah merupakan jawaban yang jelas. Alasan dia terus bertanya adalah karena dia tidak percaya Israel belum menemukan tempat ini selama bertahun-tahun. Chohens berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa orang-orang kami telah menjelajahi tempat ini 10 kali. Tetapi tahukah Anda mengapa kami masih belum dapat menemukannya? Tatapan Yanfu beralih ke Chohens. Tuan Chohens, Anda tinggal beritahu saya jawabannya. Chohens mengerutkan kening. Tuan Yan, daerah ini memiliki medan magnet khusus. Semua peralatan eksplorasi menjadi tidak efektif. Terkadang medan magnet bahkan mengarahkan penjelajah kami ke tempat yang salah, membuang-buang waktu dan energi. Begini, suatu kali orang-orang kami menjelajahi tempat yang juga merupakan gunung. Peralatan eksplorasi kami memberitahu penjelajah kami bahwa perut gunung itu berongga, dengan ruang berbentuk segitiga di dalamnya. Sungguh menakjubkan. Tatapan Augustman beralih dari tim teknik ke Chohens, dan ia tampak sangat tertarik. Pak Chohens, apa hasilnya? Chohens tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Kami benar-benar tertipu saat itu. Kami mengerahkan sejumlah besar mesin dan pasukan teknik, lalu mulai menggali gunung. Kami seperti pekerja konstruksi yang menggali terowongan jalan raya. Butuh waktu hampir setahun untuk menggali seluruh gunung, tetapi kami tidak menemukan ruang segitiga sama sekali. Kemudian, hasil deteksi instrumen kembali normal. Gunung itu hanya berupa tanah dan bebatuan. Yanfu dan Augustman tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Pernyataan Cohen memang agak absurd dan aneh, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka mempercayainya. Selain alasan ini, apalagi yang bisa menjelaskan mengapa Israel belum menemukan tempat yang tepat selama bertahun-tahun? Medan magnet macam apa yang dapat membuat peralatan deteksi tidak efektif atau bahkan memberikan hasil yang tidak akurat? Bangsa Israel yang malang, terkadang dengan gembira menemukan lokasi harta karun itu, dan mulai menggali dan menggali. Tetapi di akhir penggalian, mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh sesuatu. Hal seperti itu akan tak tertahankan, bahkan jika itu terjadi sekali, apalagi berkali-kali. Kita telah ditipu berkali-kali, dan setiap kali kita menderita kerugian besar, lanjut Chohens. Anda bertanya mengapa Israel belum menemukan tempat yang tepat selama bertahun-tahun ini, dan inilah alasannya. Selama bertahun-tahun, kita selalu menemukan tempat yang tepat setiap hari, tetapi jika kita menggali berdasarkan hasil tersebut, kita mungkin bisa membangun Israel baru di Samudra Pasifik. Pernyataan ini tentu saja berlebihan, tetapi itulah kebenarannya, meski membuat orang tertawa dan menangis. Sekarang kita telah menemukan tempat yang tepat tanpa instrumen apapun. Tepat di bawah kaki kita, kan? Yanfu memiliki pengamatan dan penilaiannya sendiri. Gunung ini runtuh tanpa alasan yang jelas. Mungkin ini tempat yang kita cari, tapi siapa yang bisa menjamin itu bukan tipuan? Medan magnet itu sudah berkali-kali menipu kita.
Siapa yang bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi? Kata Chohens. Ia jelas telah tertipu sampai-sampai ia tidak bisa mempercayai kebenaran. Bahkan ketika kebenaran itu ada di depan matanya. Saya punya firasat bahwa disinilah kita akan menemukan kapsul AE. Tepat di bawah kaki kita, kata Yan Evo. Augusman berkata, mungkin medan magnet misterius itu ada hubungannya dengan gunung ini. Apa kau belum pernah mendeteksi tempat ini sebelumnya? Chohens menggelengkan kepalanya. Saya belum menyelidikinya, tapi tidak ada apa-apa. Senyum percaya diri tersungging di bibir Augusman. Kalau begitu aku yakin itu gunung ini. Aku ingin sekali tahu apa yang tersembunyi di gunung ini yang menghasilkan medan magnet ajaib seperti itu. Dari deskripsimu, aku merasa seperti anak nakal yang suka mengerjai orang. Gunung itu tepat di bawah kakimu, tapi ia mengarahkanmu ke tempat lain. Semoga saja, kata Chohens, itulah sebabnya kami mengirim tim teknik untuk menggali. Semoga kali ini kami bisa menemukan kebenarannya. Yan Evo berkata, Tuan Chohens, bagaimana kalau saya bertaruh dengan Anda? Bertaruh? Chohens mengerutkan kening. Kau mau bertaruh apa denganku? Yan Evo tersenyum dan berkata, aku yakin aku akan menemukan jawabannya sebelum kau. Taruhannya, begitu tim teknikmu menggali tempat ini, aku bisa masuk dan memeriksanya. Chohens mendengus dingin. Tuan Yan, saya tahu Anda ingin mendapatkan jawaban dari orang itu, tapi saya rasa Anda tidak akan berhasil. Dia orang paling toleran yang pernah saya temui. Sekeras apapun kita menyiksanya, dia tidak akan bicara sepatah kata pun. Anda begitu yakin bisa mendapatkan jawaban darinya. Oke, saya berani bertaruh. Anda tinggalkan Israel dan jangan pernah kembali. Yan Evo tersenyum dan berkata, itu adil. Setuju. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Saat itu, telepon seluler Cohn berdering. Chohens menjawab telepon, halo, ini aku apa? Reaksi keras Chohens membuat Yan Fu dan Augusman saling berpandangan, dan mereka berdua mendapat firasat buruk hampir di saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Dasar tak berguna. Chohens geram. Ia berteriak ke telepon di tangannya, kejar mereka segera. Jumlah orangnya kurang? Dasar brengsek. Apa kalian tidak tahu cara menghubungi pasukan reaksi cepat? Suruh mereka segera datang untuk bala bantuan. Juga, beritahu polisi dan suruh mereka memblokade Yerusalem. Aku akan segera kembali. Dan sebaiknya kalian mengunci target sebelum aku kembali. Kalau tidak kalian tahu akibatnya. Meskipun Chohens tidak menyebut-nyebut tentang tahanan itu, Yan Fu dan Augusman sudah tahu apa yang terjadi. Mereka bergegas ke Israel dari Amerika Serikat, membawa bos C.I. Williams dan seorang tokoh kunci dari Gedung Putih. Namun, sebelum mereka sempat menjalankan rencana mereka, tahanan yang sangat penting itu telah diculik. Kurasa kau sudah menebak apa yang terjadi? Setelah menutup telepon, Chohens memasang ekspresi serius di wajahnya, dan amarah membara di matanya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat kembali. Yan Fu tampak lebih cemas daripada Cohn. Apa gunanya khawatir sekarang? Helikopter yang akan menjemput kita sudah dalam perjalanan. Kita akan tiba di Yerusalem dalam 8 menit. Chohens melihat ke arah Yerusalem. Meskipun belum melihat helikopter apapun, ia yakin helikopter pasukan reaksi cepat Israel telah lepas landas dan menuju ke sini. Mengemudi pulang jelas tidak secepat naik helikopter, jadi Yan Evo tidak mendesaknya lebih jauh. Ia bertanya ragu-ragu, siapa yang kau curigai melakukan ini? Chohens menggelengkan kepalanya. Tidak ada tersangka yang jelas. Mereka masuk melalui sistem saluran pembuangan kuno Yerusalem, sebuah rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Mereka tidak sendirian. Mereka punya rencana yang sangat matang. Mereka bekerja sama. Beberapa memotong kabel serat optik kami, sementara yang lain menyewa orang Arab dari Gaza untuk menimbulkan kerusuhan dan mengalihkan perhatian kami. Orang yang bertanggung jawab menyelamatkan pria itu masuk melalui sistem saluran pembuangan kuno. Kami menangkapnya dari dalam, lalu membunuh Hader dan seorang agen lapangan. Yan Evo mengerutkan kening. Tepat setelah kami pergi, mereka melakukan tindakan sebesar ini, dan rencana mereka sangat teliti. Ini berarti kami telah diawasi mereka selama ini, dan kami bahkan tidak menyadarinya. Augusman juga berkata memantau pangkalan Mossad Yerusalem, dan kami, lalu langsung menyerang pangkalan Mossad Yerusalem. Bahkan pasukan Delta AS dan KGB Rusia pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi siapa yang punya kekuatan seperti itu? Menurut Anda, siapa yang bertanggung jawab dan merencanakan operasi ini? Yan Evo sedikit tertegun. Aku tahu siapa yang kau bicarakan. Tindakan ini memang mirip dengan metode orang itu, tapi, Augusman berkata, tapi dia sudah mati. Chohens melirik Yan Evo, lalu Augusman. Maksudmu? Xia Feng? Yan Fu dan Augusman tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi dan keheningan mereka sudah merupakan sebuah jawaban. Ya, Xia Feng. Seorang individu menyusup ke Amerika Serikat, menyelinap ke markas Lockheed Martin untuk mencuri rahasia.
Ia kemudian membantai pesawat tempur elit FA di perbatasan Meksiko dan mencuri sebuah pesawat tanpa awak Predator B. Ia bebas keluar masuk Amerika Serikat. Eksploitasinya tidak terbatas di AS, tetapi juga terjadi di Jepang, Prancis, dan Italia. Jika ada operasi di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh pasukan Delta AS dan klub Rusia, dan jika ini benar-benar terjadi, maka harap arahkan kecurigaan kepada Xia Feng. Jika ada kegiatan mata-mata di dunia ini yang tidak dapat ditangani oleh CIA maupun Mossad, dan jika kegiatan mata-mata tersebut benar-benar terjadi dan berhasil, maka silakan tuding Xia Feng sebagai orang yang mencurigakan. Xia Feng, dia adalah raja dunia mata-mata. Itu tidak mungkin, kata Cho Hens, kami punya informasi intelijen yang akurat. Xia Feng telah dibunuh oleh pembunuh CIA. Yan Evo tersenyum pahit. Orang itu jago menipu orang. Apapun yang kau lihat tentangnya, kau harus tetap skeptis. Sepertinya aku harus pergi ke Tiongkok sendiri. Sebuah helikopter muncul di langit, 2 menit lebih lambat dari perkiraan Cho Hens. Pasukan reaksi cepat Israel terkadang mengalami hari-hari buruk. 2 truk pikap tembok besar memasuki kota Gaza dan berhenti di pinggir jalan yang jarang dilalui. Xia Feng dan anak buahnya menyeberang jalan dengan berjalan kaki dan tiba di depan pintu sebuah bangunan bergaya Arab. Saimu, jangan membuat kesalahan lagi kali ini, atau aku akan memotong torpedomu, kata Sukino Anko dengan keras di telinga Saimu. Saimu tanpa sadar merapatkan kedua kakinya, senyum getir tersungging di wajahnya. Wanita yang dicintainya mencintai pria lain, dan ia takkan pernah bisa melampaui pria itu seumur hidupnya. Tetapi sekarang wanita itu ingin memotong torpedonya. Ia merasa sangat bersalah. Saimu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Setelah 2 detik, ia mengetuk 3 kali lagi. Ini seolah menjadi kode untuk membuktikan identitasnya. Pintu terbuka tak lama setelah ia mengetuk. Seorang perempuan Arab bercadar hitam muncul di pintu. Ia tampak sangat seksi, dengan area dada besar, bokong indah, dan tubuh tinggi. Meskipun bercadar hitam, kesan pertama yang orang-orang dapatkan darinya adalah ia muda dan cantik. Xia Feng telah melihat wajah aslinya. Wajahnya khas perempuan Arab, dengan batang hidung tinggi dan rongga mata yang dalam. Matanya bagai permata biru, dalam dan indah. Ia memperhatikan cara perempuan itu menatap Saimu. Matanya penuh kasih sayang dan kegembiraan. Xia Feng tersenyum tipis. Wanita Arab ini adalah kekasih Saimu. Benar saja, saat orang yang mengetuk pintu melihat bahwa itu adalah Saimu, wanita Arab yang ada di dalam tertegun sejenak, lalu menghambur ke pelukan Saimu sambil memanggil-manggil nama Saimu dengan penuh kasih sayang. Yada, ayo masuk dan bicara, kata Saimu. Ia sangat malu, terutama di depan Sukino Anko. Wanita bernama Yada dengan patuh melepaskan Saimu, membuka pintu lebar-lebar, dan mengundang Xia Feng dan yang lainnya masuk. Pria itu playboy. Dia mendapatkan banyak informasi dari wanita-wanitanya. Sukino Anko mengatakan ini kepada Xia Feng sambil berjalan di sampingnya. Senyum Xia Feng semakin lebar. Dengan perubahan peristiwa ini, simpul di hatinya akhirnya terlepas. Jika Saimu adalah tipe pria yang mencintai dengan sepenuh hati dan sepenuh hati, ia pasti akan kesulitan melepaskan simpul itu. Namun Saimu adalah pria yang memiliki cinta universal. Jika ia memiliki perempuan di jalur Gaza, ia pasti memiliki perempuan di tempat lain. Beginilah cara ia membangun jaringan intelijennya, dengan para perempuannya mengumpulkan intelijen dan mengelola informannya. Dengan pembunuh cinta seperti dirinya, adakah alasan untuk khawatir tentang simpul yang belum terselesaikan? Yada membuat beberapa cangkir teh mawar Damaskus dan mengundang Xia Feng dan yang lainnya untuk minum. Saimu tidak memperkenalkan Xia Feng kepada kekasihnya. Setelah Yada membuat teh, ia memanggilnya. Ayo kita keluar juga, kata Yelena. Ia tahu Xia Feng dan Qianjun butuh ruang untuk bicara. Sukino Kyoko dan Yasuya Mihan juga meninggalkan ruang tamu. Hanya Xia Feng dan Qianjun yang tersisa di ruang tamu. Mereka tidak langsung memulai percakapan, melainkan tetap diam. Namun, keheningan ini hanyalah persiapan untuk percakapan selanjutnya. Xia Feng perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia dapatkan jawabannya dari Qianjun. Sementara Qianjun juga tampak merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Xia Feng. Setelah sekitar 3 menit hening, Xia Feng angkat bicara, kau tahu apa yang paling ingin ku ketahui rahasia kapsul AE? Katakan padaku, bagaimana kau tahu tentang keberadaan kapsul AE saat itu? Dan bagaimana kau tahu di mana letaknya? Qianjun berkata ayahmu, jawaban yang bisa kuberikan padamu adalah ayahmu. Xia Feng berkata, ayahku adalah pendiri tim Zodiak. Aku mengerti mengapa dia memintamu mengambil kapsul AE, tapi ini bukan jawaban yang kuinginkan. Ayah Xia Changhe punya terlalu banyak rahasia. Tapi kalau ayahnya tahu cara menceritakannya, pasti sudah lama ia ceritakan. Kenapa harus menunggu sampai hari ini untuk bertanya pada Qianjun? Qianjun menatap Xia Feng dengan mata membara. Bukankah ayahmu memberitahumu? Xia Feng tersenyum kecut. Kalau dia cerita, apa aku masih akan bertanya padamu? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kalaupun aku ingin bertanya, aku takkan punya kesempatan.
Dia tak ada di sisiku. Xia Feng punya alasan untuk menambahkan kalimat terakhir. Alasan pertama adalah, meskipun telah menyelamatkan Qianjun dari markas Mossad, ia tidak yakin Qianjun akan setia kepadanya seperti Sukino Anzi atau Saimu. Qianjun adalah prajurit terkuat ayahnya, Xia Changhe, melampaui semua anggota tim zodiak lainnya. Ia tidak pernah beraksi bersama anggota tim zodiak lainnya, dan sebelumnya, ia bahkan tidak pernah berinisiatif untuk menghubungi mereka. Ia bersikap acuh tak acuh terhadap anggota tim zodiak dan tidak peduli. Alasan kedua masih karena ayahnya, Xia Changhe. Ayahnya pasti tahu di mana Qianjun berada, tetapi ia tidak pernah memberitahunya, bahkan sedikit pun tidak. Ia tidak hanya merahasiakannya dari putranya, tetapi ia juga merahasiakannya dari anggota tim zodiak yang aneh lainnya selain ular. Mengapa surga melakukan ini? Hal itu membuatnya bingung dan curiga. Qianjun terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau dia mau cerita, pasti sudah lama dia cerita. Pasti ada alasannya kenapa dia tidak mau cerita. Apa kau mau aku melawan keinginannya? Xia Feng mengerutkan kening. Kalaupun dia nggak mau ngasih tahu, kamu juga nggak mau ngasih tahu, kan? Aku sekarang ketua tim zodiak. Kurasa aku berhak tahu rahasia-rahasia ini. Qianjun berkata, aku tahu hari ini akan tiba. Saat aku melihatmu, kamu masih sekolah. Ayah bilang kamu akan menjadi keajaiban di dunia ini, dan aku percaya padanya. Sekarang, aku semakin percaya padanya. Mengapa kamu menghindari pertanyaanku? Ayahmu begini saja. Setelah aku bertemu ayahmu, jika dia setuju, aku akan menceritakan semua yang kutahu, kata Qianjun. Secerca amarah membuncah di hati Xia Feng. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan anggota tim zodiak untuk menyelamatkannya. Ia berharap mendapatkan jawaban dari Qianjun, tetapi ia tidak menyangka sikap Qianjun akan seperti ini. Ia juga menyadari satu hal antara dirinya dan ayahnya. Xia Changhe, ular tim zodiak sebenarnya setia kepada ayahnya. Jangan salahkan aku juga punya kesulitanku sendiri. Qianjun menghindari tatapan Xia Feng. Entah kenapa, bahkan anggota terkuat tim zodiak pun merasa takut saat menghadapi Xia Feng yang sedang marah. Silakan, kata Xia Feng. Apa? Qianjun tampak sangat terkejut. Ia menduga ia salah dengar. Xia Feng berkata, aku bilang, ayo pergi. Apa kau mengerti sekarang? Kamu benar-benar akan mengusirku? Aku menyelamatkanmu, dan aku melakukannya dengan sukarela. Aku sangat ingin tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tapi aku tidak akan memaksamu. Kau bebas sekarang, kau bisa pergi mencari ayahku, kau bisa melakukan apa saja. Mulai sekarang, semua tentangmu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada orang seperti Snake di tim zodiak, dan jika ada, itu bukan kau, kata Xia Feng. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi canggung. Qianjun tidak pernah menyangka Xia Feng akan mengusirnya tanpa memberinya sedikit pun perhatian. Sebenarnya, dia sudah menjelaskan bahwa dia akan berkonsultasi dengan ayahnya setelah bertemu dengannya dan kemudian memberitahu Xia Feng. Tetapi Xia Feng akan mengusirnya sekarang. Kenapa? Maksudku. Xia Feng menyela Qianjun dan berkata, beri kamu waktu, oke? Qianjun mengangguk. Xia Feng tak kenal ampun. Aku tak punya waktu untukmu. Aku tak punya banyak waktu tersisa. Lagi pula, aku tak akan membiarkan siapapun yang punya rahasia berada di sisiku. Sekecil apapun rahasia yang diberikan ayahku. Tim zodiak sekarang berbeda dari sebelumnya. Kita seperti keluarga. Dan kau orang asing bagiku, Xingzi, dan Angumihan. Kamu bilang kamu tidak punya banyak waktu lagi. Apa maksudmu? Qianjun enggan pergi. Xia Feng hanya menatapnya. Ia tidak ingin menjawab pertanyaannya lagi. Ruang tamu kembali hening dan suasana canggung. Semenit kemudian, Qianjun mengangkat bahu. Kau memaksaku untuk memilih antara kau dan ayahmu. Dia raja yang lama, dan kau raja yang baru. Sebagai seorang jenderal, haruskah aku setia padamu, raja yang baru, atau kepada raja yang lama? Kau terlalu memikirkan masalah ini. Aku yakin ayahku pasti punya alasan untuk menyembunyikannya dariku, tapi aku juga akan mencari jawabannya sendiri, kata Xia Feng. Saya dari Kabupaten Wuxie, Jiaozuo, Provinsi Henan. Ayah saya meninggal ketika saya masih sangat muda, dan ibu saya menikah lagi lalu meninggalkan saya. Saat itulah ayahmu muncul di hadapan saya. Saya masih ingat kejadian itu. Hari itu hujan, dan saya meringkuk di bawah jembatan, kedinginan dan kelaparan. Tak seorang pun mengasihani saya. Mereka berlalu begitu saja tanpa melirik sedikit pun. Saya pikir saya akan mati kelaparan atau kedinginan. Jadi saya bersumpah jika seseorang memberi saya roti kukus, saya akan membalasnya saat saya dewasa dan memiliki kemampuan. Bahkan jika mereka meminta saya untuk membunuh seseorang, saya akan melakukannya tanpa ragu. Saat itulah ayahmu datang ke sisi saya. Dia tidak memberi saya roti kukus, melainkan daging sapi yang harum dan hangat serta jaket bulu angsa untuk menghangatkan saya. Pikiran Xia Feng kembali ke adegan itu, dan ia juga menangkap sebuah detail.
Ayah Xia Changhe telah memberi Qianjun daging sapi panas dan jaket bulu angsa. Ayah sedang mengamati Qianjun, membantunya saat ia sangat membutuhkannya. Beginilah dunia ini. Jika Anda memberi $1 kepada seorang jutawan, Anda mungkin akan ditampar dan diejek. Namun, jika Anda memberi $1 kepada seorang anak yang mengemis, dolar ini bisa menjadi 2 roti kukus saat ia sangat membutuhkan makanan untuk menyelamatkan hidupnya. Dan yang Anda dapatkan adalah hati yang bersyukur. Begitulah aku bertemu ayahmu. Dia tidak hanya memberiku makanan dan pakaian, dia juga mengirimku ke kuil Shaolin untuk belajar kungfu. Aku pergi ke sana dan berlatih banyak teknik. Kemudian, ketika aku berusia 16 tahun, ayahmu membawaku pergi dari kuil Shaolin. Dia bahkan memintaku untuk membunuh seseorang, dan aku melakukannya. Sejak saat itu, aku memulai kehidupan yang berbeda. Aku membunuh orang-orang sesuai instruksi ayahku, satu demi satu. Aku tidak ingat berapa banyak orang yang kubunuh. Ketika aku berusia 18 tahun, ayahku memanggilku kembali ke sisinya. Dia memberitahuku tentang keberadaan tim zodiak, dan aku adalah seekor ular. Aku bertanya kepadanya tentang anggota lainnya, tetapi dia tidak memberitahuku. Dia bilang aku tidak perlu tahu. Aku hanya perlu mengingat identitasku dan kemudian mengikuti instruksinya. Qianjun berhenti di titik kunci dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Xia Feng ingin dia melanjutkan, dia tidak terburu-buru. Dia tidak tahu mengapa Qianjun berubah pikiran dan bersedia berbicara. Tetapi dia tahu bahwa ketika menghadapi orang seperti Qianjun, dia tidak hanya membutuhkan kebijaksanaan yang besar tetapi juga kesabaran. Dalam pertemuan itu, selain memberiku identitas seekor ular, ayahku juga mengajariku sebuah tugas. Ketika sampai pada inti persoalan, Qianjun kembali menutup mulutnya. Dia ragu-ragu. Dia perlu membuat keputusan. Keputusannya adalah apakah ia harus setia kepada raja lama atau raja baru. Terjadi keheningan di ruang tamu. Xia Feng merasa gugup. Ia telah menggunakan provokasi untuk memaksa Qianjun mengungkapkan rahasianya, yang pada dasarnya memaksanya untuk tidak mematuhi ayahnya, Xia Changhe. Ini adalah dilema yang nyata bagi seseorang seperti Qianjun. Ia khawatir Qianjun pada akhirnya akan menyerah dan pergi. Dan setelah mengungkap kisah antara dirinya dan ayahnya, Xia Changhe, ia sudah menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Hal ini normal. Qianjun teringat masa lalu, dan anugerah Xia Changhe yang memberinya kehidupan baru muncul di hatinya. Kebaikan Xia Changhe kepadanya akan memengaruhi keputusannya. Lupakan saja. Qianjun mendesah. Dia akhirnya membuat keputusan yang tidak ingin dilihat Xia Feng. Namun, saat itu, terdengar suara dari belakang ruang tamu. Suara mobil yang tiba-tiba mengerem. Pikiran Xia Feng berpacu. Ia ingat betul bahwa rumah itu terletak di daerah terpencil dengan jalan sempit, sehingga kendaraan tidak bisa melaju kencang. Namun, suara rem darurat mobil hanya terdengar ketika rem diinjak dengan kecepatan tinggi. Siapa yang berani berkendara dengan kecepatan tinggi dan gegabah di jalan perumahan yang sempit karena alasan apa? Tatapan Xia Feng beralih ke dinding belakang ruang tamu, dan pada saat itu, daya penglihatan mata kirinya terbangun. Sebuah truk pickup Great Wall memasuki pandangannya. Beberapa pria bersenjata, mengenakan turban hitam dan perban hijau melilit kepala mereka, keluar dari kendaraan itu, dengan AK-47 di tangan. Di dalam truk pickup itu terdapat senapan mesin curtain 12,7 mm Rusia yang terkenal. Sang penembak sedang menyesuaikan moncongnya dan mengarahkannya ke dinding belakang rumah. Setelah truk ini melaju, beberapa truk lapis baja berwarna-warni lainnya melaju, membawa personel bersenjata dan dilengkapi dengan senapan mesin berat. Kelompok bersenjata di jalur Gaza telah datang mengetuk pintu kami, dan mereka tampaknya adalah pasukan elit. Sebenarnya melintasi jalur Gaza adalah hal yang sangat berbahaya, karena bagaimanapun juga itu adalah wilayah Hamas. Dalam sekejap ia melihat orang-orang bersenjata dari milisi, pikiran Xia Feng memproses seluruh kejadian. Israel sedang melancarkan operasi besar-besaran. Bagaimana mungkin Hamas tidak tahu? Israel berada di bawah blokade total, dan orang-orang yang mereka buru justru orang-orang yang mereka selundupkan dari Yerusalem. Mereka telah melarikan diri, meninggalkan jejak mayat, dan kemudian 2 truk pickup yang terbengkalai ditemukan di kota Gaza. Mudah bagi pihak lawan untuk memastikan bahwa ia dan anak buahnya masih bergerak cepat di kota itu. Di Gaza, setiap radikal adalah mata-mata. 2 orang India dan seorang pria Tionghoa berambut sepinggang itu saja sudah merupakan kehadiran yang mencolok. Tidak mengherankan bahwa milisi akan menemukan jalan mereka di sini. Namun, musuh datang terlalu cepat. Xia Feng harus mengakui bahwa ia telah meremehkan kemampuan mereka. Kelompok bersenjata di jalur Gaza telah mampu melawan Israel selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah? Telinga Qianjun berkedut, tetapi ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar seperti Xia Feng. Dan saat itu, tidak ada suara di luar. Namun, tindakan Xia Feng tetap membuatnya waspada. Ada sesuatu yang terjadi. Xia Feng tiba-tiba berdiri dan berteriak dalam bahasa Mandarin, "Turun." Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh Xia Feng tiba-tiba jatuh ke tanah. Reaksi Qianjun agak lambat,
tetapi juga sangat cepat. Ketika Xia Feng jatuh ke tanah, dia juga jatuh ke tanah. Begitu kedua pria itu tergeletak di tanah, penembak senapan mesin di depan dan belakang melepaskan tembakan. Buk, 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 buk. Suara khas tembakan senapan mesin berat menggetarkan gendang telinga bagai palu. Peluru senapan mesin 12 7x108 mm, masing-masing seberat lebih dari 1 atau 2 TL, menghujani rumah, menghantam dinding dengan kecepatan 1.500 meter per detik. Dalam sekejap, seluruh dinding belakang rumah hancur berkeping-keping. Asap tebal mengepul, dan orang-orang di dalam tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Di bawah rentetan tembakan senapan mesin yang dahsyat, tak seorang pun berani melihat ke atas, karena meskipun mereka tidak terkena di bagian vital, pukulan di anggota badan pun akan berakibat fatal. Namun, Xia Feng adalah pengecualian. Asap tebal tidak dapat menghalangi pandangannya, dan bahkan ketika penembak senapan mesin itu menyesuaikan arah senapan mesinnya, ia tidak dapat menghindari kontak mata kirinya. Dalam jeda waktu yang nyaris tak berarti, ketika penembak senapan mesin sedikit menyesuaikan arah tembakan senapan mesin berat, Xia Feng yang tergeletak di tanah telah menyelesaikan aksi mencabut senapan dan menembak. Engah, peluru dari pistol Viper menembus dahi penembak senapan mesin, dan tubuhnya jatuh ke belakang dan jatuh di bawah mobil. Setelah penembak senapan mesin itu tewas, orang-orang bersenjata yang tersisa yang bersiap untuk menyerbu ke dalam rumah melalui celah di dinding belakang tiba-tiba kehilangan dukungan tembakan mereka. Jari-jari Xia Feng bergerak, dan ia melepaskan 4 tembakan dalam sedetik. Keempat pria bersenjata itu jatuh ke tanah dalam sedetik itu, dan masing-masing dari mereka memiliki lubang berdarah di dahi mereka yang robek oleh peluru. Qianjun sedikit bingung. Dari saat Xia Feng berteriak ketakutan hingga saat ia membalas tembakan, seluruh proses hanya berlangsung 3 hingga 5 detik. Namun, dalam waktu sesingkat itu, ia secara tak terduga membunuh 5 personel bersenjata musuh, termasuk penembak senapan mesin. Jika penyelamatan Xia Feng dari pangkalan Mossad di Yerusalem adalah hasil dari perencanaan yang cermat dan keberuntungan, maka kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Xia Feng kini membuat malu bahkan prajurit terkuat di tim Zodiac. Dalam krisis tadi, ia tidak berani mengangkat kepalanya di area yang diselimuti asap untuk menyerang penembak senapan mesin di belakangnya, tetapi Xia Feng telah mengakhiri pertempuran dalam 2 detik. Sesuatu di dalam ember. Pikiran Qianjun kembali ke piramida yang terletak di perut gunung. Sekarang bukan waktunya membahas ini. Ada orang lain yang datang. Kita harus keluar dari sini. Xia Feng bangkit dari tanah, mengambil tas perlengkapannya, dan berlari keluar. Dia tahu persis apa yang ingin dipelajari Qianjun darinya. Tetapi sekarang jelas bukan saatnya. Tsukino Kyoko, Yelena, dan Angumikhan juga berlari keluar ruangan, bersama Saimu dan kekasihnya, Yada. Saimu bertelanjang dada, sementara kekasihnya hanya mengenakan celana dalam. Beberapa pakaian yang mereka kenakan jelas-jelas dipakai terburu-buru, jadi mudah ditebak apa yang sedang mereka lakukan. Sialan! Aku akan membunuh mereka! Teriak Saimu. Tak seorang pun memperhatikannya, karena mereka punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tsukino Kyoko, Yelena, dan Angumihan membuka tas perlengkapan mereka, mengeluarkan senjata dan amunisi, lalu bersiap untuk bertempur. Tsukino Kyoko dan Yelena menggunakan senapan serbu Swift, sementara Angumihan segera merakit senapan runduk XL2500 miliknya. Senapan serbu Gale milik Xia Feng jatuh ke lorong piramida, dan dia hanya membawa pistol Viper. Gunakan punyaku. Tsukino Anko melemparkan senapan serbu Gale miliknya ke Xia Feng. Xia Feng tersenyum padanya. Keahlian Tsukino Anzi bukanlah senjata, melainkan pisau dan senjata tersembunyi. Ia memiliki gaya bertarungnya sendiri, dan memiliki Swift Assault Rifle tidak terlalu berpengaruh. Setelah mengambil Gale Assault Rifle yang dilempar Tsukino Anzi kepadanya, Xia Feng melemparkan Viper pistol di tangannya ke Qianjun. Sekarang milikmu. Sementara semua orang mempersenjatai diri, Saimu juga bersiap bertempur, menghunus senapan serbu Swift. Tanpa baju dan berdada tebal berbulu, senapan serbu Swift dan rambutnya membentuk bayangan yang menakutkan. Kekasihnya menatapnya penuh semangat, sementara Tsukino Anko mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Setelah semua orang siap, Xia Feng memimpin serangan menuju pintu depan. Ia melihat bala bantuan dengan kendaraan lapis baja menyebar dan berusaha mengepung rumah. Pukul 12, sebuah truk pickup bersenjata, 5 musuh. Pukul 10, sebuah truk pickup bersenjata, 5 musuh. Sambil berlari menuju pintu, Xia Feng melaporkan posisi dan jumlah semua musuh seperti satelit mata-mata. Boom! Xia Feng menendang pintu hingga terbuka dan menembakkan senapan serbu Gale tanpa membidik. Bang! 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 5 tembakan dilepaskan secara berurutan, bukan secara beruntun, melainkan dalam sapuan standar. Namun, segera setelah 5 tembakan itu, penembak senapan mesin di truk pickup bersenjata pukul 12, bersama keempat pria bersenjata yang baru saja keluar dari kendaraan, jatuh ke tanah. Masing-masing tertembak di kepala. Sesederhana itu,
Titik daya tembak musuh di jam 12 telah dibersihkan. Bang, bang, bang. Para anggota tim zodiak bergegas keluar pintu dan melancarkan serangan balik. Qianjun satu-satunya yang tidak melepaskan satu tembakan pun. Tatapannya bahkan tidak tertuju pada musuh manapun, melainkan pada Xia Feng. Tidak seperti anggota tim zodiak lainnya, ia belum pernah bertarung bersama Xia Feng dan tidak tahu seberapa kuatnya Xia Feng. Namun kini, di matanya, Xia Feng adalah sosok yang tak terkalahkan, bak dewa. Kelompok bersenjata itu kalah jumlah, dengan beberapa truk pika bersenjata yang datang. Namun, tim zodiak tidak pernah takut bertempur melawan pasukan musuh yang besar, karena mereka adalah pejuang paling tangguh di dunia. Setelah Xia Feng menghancurkan titik tembak pukul 12, mereka menerapkan strategi yang sama, pertama-tama menghabisi penembak jitu yang menjadi ancaman terbesar, kemudian senapan serbu yang menggunakan AK-47. Meskipun AK-47 dan senapan serbu Gale sama-sama anggota dunia senapan, Gale adalah raja dunia senapan. Mereka jelas tidak berada di level yang sama. Jauh lebih lemah kekuatannya dan bahkan dengan persenjataan yang lebih sedikit, pertempuran itu merupakan pembantaian sepihak. Di tengah gemuruh tembakan, para pria bersenjata itu berjatuhan ke tanah satu demi satu. Mereka terampil dalam pertempuran jalanan, tetapi mereka tidak tahu musuh macam apa yang mereka hadapi. Saat pertempuran hampir berakhir, Xia Feng tiba-tiba berteriak, pukul 11, di celah tembok, ada penembak jitu. Para anggota tim zodiak menemukan tempat berlindung mereka masing-masing dalam sekejap. Para penembak jitu bersembunyi di celah-celah tembok, dan meskipun mereka kuat, mereka harus berlindung. Namun, pada saat ini, Qianjun akhirnya bergerak. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat maju bagai anak panah yang melesat dari tali busur. Bang! Suara tembakan terdengar dari jarak 100 meter. Sebelum suara tembakan terdengar, sebuah peluru telah menyerempet tubuh Qianjun dan mengenai tiang listrik di pinggir jalan. Sebuah bola bunga api berterbangan, dan sepotong tiang beton tiba-tiba patah. Qianjun tidak berhenti sama sekali, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Peluru lain terbang ke arah Qianjun, tetapi dia mengubah lintasan larinya di saat-saat terakhir dan menghindari peluru itu. Tentu saja dia tidak bisa melihat peluru yang ditembakkan dari senapan runduk itu hanya prediksinya. Orang itu, Saimu berkata singkat, tidak buruk. Setiap anggota tim zodiak adalah individu yang kuat, jarang mengalah. Pujian Saimu yang lumayan sebenarnya cukup mengesankan. Pada jarak 100 meter, dalam 5 detik, ribuan pasukan memasuki gedung tempat penembak jitu bersembunyi. Rekor dunia untuk lari 100 meter adalah Bolt dengan waktu 9,58 detik, tetapi waktu milik Qianjun adalah 5 detik. Tidak terdengar suara tembakan, tetapi Xia Feng tahu bahwa penembak jitu itu telah ditembak di kepala oleh Qianjun dari jarak 1 meter. Prajurit terkuat di tim zodiak? Itu benar. Setelah pertempuran, area itu menjadi sunyi senyap. Sejak gelombang tembakan pertama dimulai, semua orang di area itu mulai melarikan diri, dan ketika pertempuran berakhir, area itu hampir kosong. Qianjun kembali ke sisi Xia Feng, memegang senapan runduk buatan Rusia. Senapan itu adalah trofinya, dan meskipun tidak sekuat senapan runduk XL2500, senapan itu sudah lebih dari cukup untuk pertempuran jalanan. Kamu berlari sangat cepat, kata Xia Feng. Qianjun berkata terkadang Anda harus berlari lebih cepat untuk bertahan hidup. Itu hanya kalimat sederhana. Tetapi Xia Feng mengetahui latihan keras dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di medan perang yang tersembunyi di baliknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Angumihan datang dan bertanya. Xia Feng segera mengamati sekeliling dan menyusun rencana taktis. Robek pakaian mayat-mayat itu, ubah wujud mereka, dan lawan mereka. Oke, itu ide bagus. Angumihan tampak sangat senang. Menyamar sebagai musuh, membaur dengan kerumunan, dan menembak musuh adalah taktik favorit banyak teroris. Kini, tim zodiak juga mengadopsi taktik ini, tetapi tidak ada hubungannya dengan teror, melainkan hanya untuk melarikan diri. Hanya dalam waktu 2 menit, semua orang berganti ke seragam personel bersenjata, bahkan syal hitam dan ikat kepala hijau pun tidak ketinggalan. Satu-satunya orang yang tidak berganti pakaian adalah istri Saim, Yada. Namun, ia tidak perlu berganti pakaian sama sekali, karena ia mengenakan pakaian tradisional perempuan Arab yang menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, hanya matanya yang terlihat. Yada, segera pergi dari sini dan siapkan kapal untuk kita ke Mesir, kata Saimu. Aku butuh waktu 1 jam. Nanti aku telepon. Yada berbalik dan pergi. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Xia Feng. Saimu berkata percayalah, itu tidak masalah, semua wanitaku pandai dalam hal itu. Xia Feng berkata, baiklah, ayo pergi ke pelabuhan. Bukan, itu desa nelayan bernama Mutiara Hijau. Aku tahu tempat itu. Letaknya di sebelah timur kota Gaza. Kita harus berjuang menuju ke sana, kata Saimu. Ia membuka peta satelit di jam tangan multifungsinya, memperbesar peta, dan dengan cepat menemukan desa nelayan Mutiara Hijau yang disebutkannya. Seketika,
Jam tangan multifungsi milik semua anggota tim zodiak tersinkronisasi dengan peta satelit Saimu dan memasuki mode navigasi berjalan. Jam tangan multifungsi senilai 200.000 mungkin tampak mahal, tetapi sebenarnya sangat murah. Setelah menentukan tujuan, Xia Feng memimpin jalan, menghindari jalan utama dan berjalan melalui ganggang. Kelompok-kelompok bersenjata di Gaza segera memobilisasi pasukan mereka, dan truk-truk pickup bersenjata yang syarat personel bersenjata memasuki wilayah tersebut untuk mencari target. Hanya sedikit personel bersenjata di jalur Gaza yang percaya bahwa musuh mereka akan meninggalkan wilayah ini hidup-hidup, karena ini adalah wilayah mereka dan mereka mendominasi segalanya di sini. Kalian bawa pasukan kalian untuk memblokir pintu keluar timur. Kalian bawa pasukan kalian untuk memblokir pintu keluar yang sulit diidentifikasi. Kalian bawa pasukan kalian. Seorang pemimpin penting kelompok bersenjata di jalur Gaza mengeluarkan perintah satu demi satu. Setelah target ditemukan, tembak semua orang kecuali sponsor keuangan. Segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini, dan uang masih menjadi hal terpenting dalam pikiran orang-orang bersenjata ini. Setelah pemimpin utama kelompok bersenjata mengeluarkan perintah tersebut, para pemimpin yang lebih kecil memimpin pasukan mereka ke 4 arah untuk mengepung wilayah tersebut. Kali ini, Angkatan Bersenjata Jalur Gaza mengerahkan lebih dari 500 orang. Skala operasi tersebut begitu besar sehingga bahkan jika pasukan darat Israel memasuki jalur Gaza, mereka tidak akan pernah mampu mencapai tingkat kekuatan sebesar ini di wilayah setempat. Lebih dari 500 pria bersenjata mengejar 6 orang, dan hampir semua orang di pihak Xia Feng harus bertarung 1 lawan 100. Dilihat dari perbedaan jumlah yang sangat besar, hampir tidak ada ketegangan tentang hasil pertempuran ini, dan pemenangnya adalah kelompok bersenjata di jalur Gaza. Tapi benarkah seperti itu? Sebuah tim yang terdiri dari hampir 100 personel bersenjata dengan cepat memasuki wilayah timur. Di bawah instruksi pemimpin kecil, lebih dari selusin truk pickup bersenjata memblokir semua pintu keluar wilayah timur, tanpa menyisakan jalan, gang, atau bahkan penutup lubang got. Melihat anak buahnya bergerak lincah, pemimpin kecil yang bertanggung jawab atas wilayah timur merasa lega. Ia keluar dari rumah seorang warga dengan sebuah bangku kayu, membawa sepoci teh susu dari rumah pemiliknya. Ia meletakkan bangku itu di tengah jalan dan duduk, menyesap tehnya dengan nyaman. Laporan dari daerah lain terus berdatangan melalui komunikatornya. Sekalipun pasukan komando Mossad Israel datang ke sini, mereka harus pergi dengan tenang. Kelompok itu berani membunuh rakyat kita. Tapi kalau aku sudah cukup kaya, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya, kata pemimpin bertubuh kecil itu kepada asisten di sampingnya. Asisten pemimpin kecil itu berkata, orang-orang kami melaporkan kembali dari Yerusalem bahwa orang itu menipu mereka. Tidak ada brankas di kamar hotel, tidak ada 1 juta, dan tidak ada berlian senilai 5 juta. Dia menggunakan kebohongan ini untuk mengalihkan perhatian mereka dan kemudian membunuh orang-orang kami. Orang itu tidak bisa melarikan diri, dan ketika saya menangkapnya, saya akan memberinya sesuatu untuk dimakan. Makan apa? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah peluru melesat entah dari mana, menembus mulutnya, lalu melesat keluar dari belakang kepalanya. Tubuhnya jatuh ke tanah, darah mengucur deras dari mulut dan belakang kepalanya. Ia belum selesai bicara, tetapi ia ingin mengatakan bahwa ia ingin membuat sponsornya menderita. Tetapi ia tidak menyangka bahwa sebelum ia sempat berbuat apa-apa, ia sendiri tertembak. Pemimpin kecil itu menjatuhkan teko di tangannya dan teko itu pecah berkeping-keping dengan suara dentuman keras. Ia menatap ke depan dengan ngeri, tetapi ia tidak melihat siapapun di sana. Sedetik kemudian dia melompat dari kursinya, menunjuk ke arah lintasan yang diduga, dan berkata, "Tembak!" 2 penembak senapan mesin di 2 truk pickup bersenjata di belakangnya yang memblokir jalan melepaskan tembakan pada saat yang sama. Buk, 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 buk. Senapan mesin berat meraung, dan peluru seberat lebih dari 50 gram ditembakkan ke arah jam 12. Kemanapun peluru itu lewat, dinding-dinding hancur dan bebatuan pecah. Mereka tak terkalahkan. Bunuh! Bunuh semua orang kafir itu! Teriak pemimpin kecil itu dengan penuh semangat. Paf! Suaranya nyaris tak terdengar ketika tiba-tiba berhenti. Sebuah peluru dari senapan serbu berkekuatan badai menembus dahinya, merobek seluruh tengkoraknya. Tengkorak itu melayang di udara, disertai dengan otak berwarna putih dan darah merah. Pemandangan itu dipenuhi dengan keindahan gotik. Bos kecil itu tertembak di kepala, dan kedua penembak senapan mesin itu kebingungan karena tidak tahu di mana musuh berada dan ke arah mana mereka harus menembak. Mereka memiliki senapan mesin berat dengan laju dan jangkauan tembak yang bahkan melebihi senapan runduk biasa. Tetapi bagaimana mereka bisa melawan musuh yang tak terlihat? Tetapi sedetik kemudian mereka tidak lagi mempunyai kesulitan untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hisap, hisap. Kedua penembak senapan mesin juga tertembak di kepala dan jatuh dari truk pickup bersenjata. Kedua orang yang menggantikan mereka naik ke mobil. Tetapi saat mereka memanjat ke bawah dudukan senapan mesin, sebuah peluru mengenai tangki bahan bakar salah satu truk pickup bersenjata. Ledakan. Di tengah ledakan dahsyat itu, api membumbung tinggi ke angkasa.
dan serpihan truk pikap serta amunisi yang meledak berhamburan ke segala arah bagai hujan deras. Para pria bersenjata yang tak sempat menghindar langsung terpotong-potong dan terbanting ke tanah. Jalan utama di wilayah timur dibuka dengan cara ini. 500 meter jauhnya, Xia Feng menyimpan senapan serbu galenya. Di sampingnya, Qian Jun juga meletakkan senapan runduk buatan Rusianya. Dalam pertempuran untuk membuka jalan utama tadi, Xia Feng telah melumpuhkan 2 pemimpin kecil dan seorang penembak mesin. Sementara Qian Jun juga telah melumpuhkan seorang penembak mesin lainnya dan tangki bahan bakar truk pikap bersenjata. Bagus sekali, kata Xia Feng sambil tersenyum. Qian Jun juga tersenyum. Itu jauh lebih parah daripada kamu. Aku belum pernah melihat orang menggunakan senapan serbu sebagai senapan runduk, dan pada jarak 500 meter. Senapan serbu gale ini saya desain dan produksi sendiri oleh perusahaan saya. Kalau kamu suka, aku bisa kasih kamu satu, kata Xia Feng. Qian Jun mengangguk tanpa mengucapkan terima kasih atau apapun. Dia bukan tipe orang yang suka mengucapkan terima kasih. Xia Feng juga merasa bahwa pertempuran dan komunikasi mempersempit jarak antara dirinya dan ribuan pasukan. Apakah kita akan mengambil jalan ke timur sekarang? Tanya Qian Jun. Xia Feng melirik ke 3 arah lainnya dan berkata, tidak, para penyintas di timur sudah mengungsi ke rumah-rumah di kedua sisi. Jika kita lewat dari timur, mereka akan menyerang kita dari kedua sisi. Ayo kita ke utara. Orang-orang di utara sedang bergegas ke timur. Mereka pikir kita sedang bertempur di timur, jadi ayo kita ke utara. Kau? Qian Jun memasang ekspresi aneh di wajahnya. Perang gerilya? Xia Feng tersenyum dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah kombinasi perang gerilya dan pertempuran jalanan. Bibir Qian Jun bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Bang! Suara tembakan terdengar, dan seorang penembak jitu dari kelompok bersenjata jatuh dari atap di timur. Hanya sepertiga kepalanya yang tersisa. Yang melepaskan tembakan adalah Hangumihan. Ia menyimpan senapan runduk XL2500 di tangannya, lalu menatap Xia Feng dan mengacungkan ibu jarinya dengan bangga. Yelena memberinya jari tengah. Hangumihan mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Semua anggota tim zodiak berkumpul di sekitar Xia Feng dari berbagai tempat persembunyian mereka, lalu bergerak diam-diam menuju wilayah utara. Xia Feng tetap berada di garis depan, bertindak sebagai radar manusia tim zodiak. Ia dapat mendeteksi personel bersenjata apapun yang bersembunyi di gedung-gedung, bahkan yang berjarak 2 km. Begitu ia melihat dan mengunci target, mereka biasanya akan melapor kepada dewa mereka dalam sepersekian detik. Dia adalah raja penembak jitu di dunia ini. Sekarang, dia adalah raja dunia pertarungan jalanan. Di jalanan yang sepi, mereka yang belum sempat mundur mengintip melalui jendela dan celah-celah pintu, ke arah pasukan yang berbaris ke utara. Namun, tak seorang pun curiga mereka adalah penjajah. Karena memang begitulah sifat kelompok bersenjata yang mendominasi negeri ini. Pergilah ke utara dan bunuh semua musuh yang Anda temui. Meskipun jumlah orang dalam tim zodiak hanya 1 dari ratusan orang dalam organisasi bersenjata, saat mereka membunuh, pasti tidak akan ada lebih dari 10 orang yang melihat mereka. Inilah keunggulan senjata dan perlengkapan. Senjata tempur infanteri Thunder Horse Group adalah yang terbaik di dunia. Baik senapan serbu gale maupun senapan runduk XL2500 adalah rajanya serangan jarak jauh. Membunuh. Mayat di mana-mana. Sebuah tim pencari yang terdiri dari lebih dari selusin pria bersenjata muncul di jalan yang sepi. Dilengkapi dengan AK-47 dan granat berpeluncur roket, mereka memiliki daya tembak yang dahsyat. Mereka bergerak di sepanjang toko-toko di kedua sisi jalan, mencari target yang dituju. Seorang pemilik toko roti ditarik keluar, dan pemimpinnya mengarahkan pistol ke kepala pemilik toko roti itu dan berkata dengan kejam, katakan padaku. Apakah kamu melihat seseorang yang mencurigakan? Pemilik toko roti itu gemetar ketakutan, suaranya terputus-putus. Baru saja, ada tim yang lewat di sini. Tim apa? Sama sepertimu, aku tidak melihat orang mencurigakan lain selain orang-orangmu, kata pemilik toko roti itu, lalu memohon, demi Tuhan, semua yang kukatakan itu benar. Semua orang bersembunyi, aku tidak tahu apa-apa. Mau roti? Silakan ambil, aku tidak mau uangmu. Pemilik toko roti itu begitu ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Jika Anda melihat seseorang yang mencurigakan, terutama orang India, segera laporkan kepada kami. Ya, aku akan melakukannya, aku bersumpah, aku akan melakukannya. Pemilik toko roti itu mengangguk berulang kali. Pemimpin kecil itu mendorong pemilik toko roti ke tanah dan kemudian memimpin tim ke arah yang berlawanan. Di mata pemimpin kecil ini, karena ada orang-orangnya sendiri di depan, ia tidak perlu pergi ke tempat yang sama lagi. Ia ingin mencari area baru, di mana ia berharap menemukan target dan membunuh semua orang kecuali sponsor keuangannya. Bos, bukankah itu salah satu dari kita? Saat mereka berjalan, seorang pria bersenjata tiba-tiba menunjuk ke sebuah gang di pinggir. Pemimpin muda itu melirik dan melihat seorang pria jangkung dan gemuk bersenjata. Ia tertegun sejenak. Kapan organisasi di jalur Gaza memiliki pejuang perempuan?
Tangkap dia. Pemimpin kecil itu langsung tersadar, mengambil AK-47 di tangannya, dan menembak ke arah personel wanita bersenjata itu. Bang, bang, bang. Bidikan AK-47 sangat buruk sehingga rentetan peluru bahkan tidak mengenai wanita dalam jarak 1 meter. Petugas wanita bersenjata itu menghindar dan bersembunyi di balik sudut gang lalu menghilang. Lebih dari selusin pria bersenjata menyerbu ke depan, beberapa melepaskan tembakan dan beberapa berteriak. Suaranya sangat menakutkan. Namun saat mereka semua bergegas masuk ke gang, 6 orang tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Kepulan-kepulan. Setelah terdengar letupan tembakan dari senapan serbu Gale, lebih dari selusin pria bersenjata langsung jatuh ke tanah di gang itu, dan darah yang mengalir dari tubuh mereka membuat separuh gang menjadi merah. Pria bersenjata yang baru saja menghilang muncul dari balik sudut. Dia adalah Yelena dari tim Zodiac. Yelena berjalan cepat menuju Xia Feng dan yang lainnya, dadanya terbalut erat sabuk kain. Hanya saat ia bertindak sebagai umpan, ia akan melepaskan sabuk kain itu, memperlihatkan kelemahannya sebagai seorang wanita kepada musuh. Ini tim pencari terakhir di wilayah utara, tapi dari sini kita menuju pusat kota Gaza. Terlalu banyak orang di sana, dan akan sulit bagi kita untuk bertempur seperti ini, kata Saimu kepada Xia Feng. Xia Feng berkata, kalau begitu, mari kita berjuang kembali ke timur, keluar dari timur, lalu menuju pelabuhan. Ia memimpin anggota tim Zodiac untuk membersihkan semua orang di wilayah utara. Kelompok bersenjata di jalur Gaza pasti berpikir bahwa ia akan memimpin pasukannya ke pusat kota Gaza dari utara, tetapi sulit membayangkan bahwa ia akan memimpin pasukannya kembali ke timur. Menghadapi musuh seperti itu, panglima kelompok bersenjata di jalur Gaza pun akan pusing kepala sekalipun, karena musuh yang dihadapinya adalah musuh yang curang. Yang mengerikan dari perkelahian jalanan adalah kita bisa bersembunyi di sudut manapun di kota, sehingga menyulitkan orang untuk membela diri. Namun, kini, dimanapun kita bersembunyi, kita akan ketahuan, dan kita akan ketahuan dari jarak 1 atau 2 kilometer. Bagaimana mungkin kita masih bisa berkelahi di jalanan dalam situasi seperti ini? Ada ratusan personel bersenjata di wilayah utara, tetapi ketika Xia Feng dan pasukannya mundur, semuanya telah tewas. Sebagian besar tewas oleh penembak jitu jarak jauh, bahkan wajah mereka pun tak terlihat. Yang lainnya disergap dan tewas oleh tembakan membabi buta. Wilayah utara bebas dari musuh, sehingga memudahkan proses mundur. Radar humanoid Xia Feng menyediakan rute perjalanan yang sepenuhnya aman bagi tim Zodiac. Dalam radius 2 km, tidak hanya pria bersenjata, tetapi bahkan anjing yang diikat pun tidak akan terlihat. Kamu, Qianjun, yang berjalan di sebelah kiri Xia Feng, tak kuasa menahan rasa penasaran dan kegembiraan. Ia bertanya lagi kepada Xia Feng, Xia Feng, bisakah kamu ceritakan tentang obat-obatan itu? Xia Feng mengangguk. Aku tahu apa yang ingin kau ketahui. Itu benar. Kamu sekarang. Xia Feng menyela Qianjun, sekarang bukan waktunya bicara. Apa kau lupa? Percakapan kita sebelumnya tidak menyenangkan. Kau menyembunyikan sesuatu dariku, dan kau berharap aku menceritakan semuanya? Qianjun tiba-tiba datang ke sisi Xia Feng dan berkata, jika kita bisa pergi dari sini hidup-hidup, aku akan memberitahumu semuanya. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum. Ayahnya, Xia Changhe, telah menaklukkannya dengan kebaikan, dan ia telah menaklukkannya dengan kekuatan. Namun ia harus mengakui, jika ia bukan putra Xia Changhe, bahkan jika ia seorang Superman, akan sulit baginya untuk menaklukkan pria seperti Qianjun. Tim dengan cepat memasuki wilayah timur. Para prajurit bersenjata yang selamat dari pertempuran sebelumnya telah kehilangan kesabaran. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan bersiap menyerang Xia Feng dan anggota tim Zodiac dari utara. Mereka mengendarai truk pickup bersenjata yang masih utuh dengan kecepatan tinggi di jalanan yang lebar. Para penembak senapan mesin di truk pickup bersenjata tetap siaga tinggi, siap menarik pelatuk jika ada tanda-tanda bahaya sekecil apapun dan menghancurkan ancaman apapun dengan senapan mesin berat mereka. 5 menit kemudian, konvoi menyeberang jalan dan berbelok ke utara dari persimpangan. Tepat saat itu, hujan peluru tiba-tiba meletus dari rumah-rumah di sekitar persimpangan. Peluru berterbangan dari segala arah, membuat orang-orang bersenjata di dalam kendaraan tidak punya tempat untuk melarikan diri, apalagi kesempatan untuk membalas tembakan. Lebih parah lagi, truk pickup lapis baja mereka jelas tidak anti peluru. Peluru dari senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, bahkan dari pistol Viper, dapat menembus dan membunuh orang-orang di dalamnya. Ini sebenarnya bukan pertempuran, melainkan pembantaian. Semua anggota konvoi tewas hanya dalam 5 detik setelah memasuki lingkaran penyergapan yang ditetapkan oleh Xia Feng dan anggota tim Zodiac. Tak terkendali, truk pickup lapis baja menabrak bangunan-bangunan di pinggir jalan, meruntuhkan tembok, dan tertimbun reruntuhan tembok. Truk-truk lain menabrak pohon, sementara mayat-mayat di barisan depan terpental hingga lebih dari 10 meter. Truk-truk lain terguling oleh pembatas jalan, roda-rodanya masih berputar. Xia Feng keluar dari sebuah gedung, membuka pintu truk pickup lapis baja yang menabrak pohon, dan mengambil komunikator dari pengemudi.
Suara seorang pria meraung dari komunikator. Di mana mereka? Siapa mereka? Berapapun risikonya, kita harus membunuh mereka. Xia Feng mematikan komunikator dan bertanya, Saimu, apakah kamu tahu siapa orang ini? Suara itu. Saimu berpikir sejenak, itu Guli Asa, orang kedua di komando kelompok bersenjata di jalur Gaza. Kau mau membunuhnya? Kalau mau, aku bisa. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Konflik antara kita dan mereka semata-mata karena upaya penculikan mereka yang gagal. Kita sudah membunuh begitu banyak dari mereka. Kita sudah melampiaskan amarah kita, dan mereka sudah belajar. Kuharap konflik di antara kita berakhir di sini dan tidak bertambah parah. Bagaimana kalau mereka tahu itu kita? Tanya Saimu. Xia Feng berkata, kemungkinan itu sangat kecil, tetapi jika itu terjadi, aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Suruh informanmu mengumpulkan informasi intelijen tentang mereka dan mengamati pergerakan mereka. Jika mereka tahu itu kita dan ingin meningkatkan konflik, bernegosiasilah dengan mereka. Aku bersedia menggunakan uang, senjata, dan peralatan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika itu tidak menyelesaikan masalah, kita akan membunuh mereka. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Saimu. Baiklah, saatnya kita pergi dari sini. Ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Xia Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yerusalem. 2 kilometer jauhnya, sebuah drone Heron 2 mendekat dengan cepat. Drone itu berada di ketinggian 3.000 meter, membawa 4 rudal udara ke darat di bawah perutnya. Xia Feng bisa melihat drone pembawa rudal itu, tetapi anggota tim zodiak lainnya tidak. Mereka juga melihat ke tempat yang sama, tetapi yang terlihat hanyalah langit. Turun. Xia Feng tiba-tiba berteriak. Meskipun anggota tim zodiak lainnya tidak tahu apa yang tengah terjadi, mereka semua berbaring di tanah karena sangat percaya dan mengagumi Xia Feng. Semuanya, jangan bergerak. Xia Feng memperingatkan lagi. Kecuali Qianjun, anggota tim zodiak lainnya tergeletak di tanah berpura-pura mati. Qianjun ragu sejenak lalu berbaring di tanah. Ia baru saja berbaring ketika pesawat tanpa awak yang membawa rudal udara ke darat menukik turun dari ketinggian 3.000 meter. Dalam sekejap mata, ketinggiannya turun menjadi sekitar 900 meter. 2 detik kemudian, bahkan ia bisa melihat 4 rudal udara ke darat yang dibawa oleh pesawat tanpa awak tersebut. Bagi Israel, serangan udara di Gaza semudah minum air dan makan. Kelompok bersenjata di jalur Gaza tidak memiliki kemampuan untuk menembak jatuh pesawat mereka. Namun, kali ini, target mereka bukanlah tokoh kunci dalam kelompok bersenjata jalur Gaza, melainkan Xia Feng, Qianjun, dan anggota tim zodiak lainnya. Meskipun Mossad tidak yakin Xia Feng berada di balik penyelamatan tersebut, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja meskipun kemungkinannya hanya 1%. Lagi pula, Amerika Serikat adalah sekutu strategis mereka, dan melindungi kepentingan Amerika sama saja dengan melindungi kepentingan mereka sendiri. Dengan mengingat hal ini, Israel wajib melakukan pengintaian di jalur Gaza di tengah pertempuran sengit. Drone itu terbang di udara, lalu berbalik, berputar di atas area yang penuh mayat, lalu terbang ke arah utara. Krisis teratasi dan Xia Feng bangkit dari tanah. Haha, kata Saimu sambil tersenyum. Bos, bertarung denganmu sungguh menyenangkan, bahkan lebih menyenangkan daripada bermain-main dengan wanita. Xia Feng tersenyum pahit. Setelah ia dan Xingzi menjalin hubungan singkat, Saimu mengungkapkan wajah aslinya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Ponsel Saimu tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan ekspresi berlebihan. Perempuan itu merepotkan. Aku tidak bisa meninggalkan mereka sedetik pun. Xia Feng berkata, jangan berpuas diri. Cepat angkat teleponnya. Istrimu mungkin sudah menyelesaikan masalah perahu itu. Saimu lalu menjawab telepon. Halo? Aku mengerti. Hati-hati, kami akan segera sampai. Sukino Anko menghampiri Xia Feng dan menyeka setetes darah dari lehernya. Gerakannya lembut, sangat berbeda dari saat ia baru saja membunuh seseorang. Xia Feng tersenyum sedikit. Yang paling sulit adalah menerima kebaikan hati seorang wanita cantik. Desa nelayan ini kecil, dihiasi pohon palem dan rak-rak kayu di tepi pantai tempat jaring ikan dijemur. Para perempuan menambal jaring mereka, dan anak-anak bermain di pantai. Tempat ini damai dan indah, memberikan rasa tentram bagi penduduknya. Sekelompok pria bersenjata tiba di desa nelayan, dan kehadiran mereka langsung mengguncang ketenangan desa. Para perempuan yang sedang memperbaiki jaring ikan di pantai membawa anak-anak mereka dan bersembunyi di rumah masing-masing. Kelompok pria bersenjata ini adalah anggota tim zodiak yang dipimpin Xia Feng. Mereka berjuang keluar dari kota Gaza, memasuki pinggiran kota, dan kemudian tiba di desa nelayan terpencil ini. Tatapan Xia Feng dengan cepat menyapu rumah-rumah kumuh. Ia melihat para perempuan berlutut di atas selimut, berdoa, dan anak-anak, terlalu ketakutan untuk berbicara. Tidak ada telepon rumah, dan ia tidak melihat siapapun menggunakan ponsel mereka untuk memberitahu siapapun.
Xia Feng mengalihkan pandangannya ke laut dan melihat sebuah kapal kargo kecil berlabuh di luar pelabuhan desa nelayan. Kapal itu mengibarkan bendera Mesir dan logo perusahaan. Ia mengaktifkan rabun jauhnya untuk memeriksa kapal tersebut, tetapi tidak menemukan orang mencurigakan di dalamnya. Saat ia sedang mengamati kapal kargo itu, sebuah speedboat datang dari arah kapal kargo. Pengemudi speedboat itu adalah kekasih Saimu, Yada. Senyum mengembang di sudut mulut Xia Feng. Saimu benar, semua wanitanya cakap dan terampil. Ia memimpin anggota tim zodiak menuju pelabuhan desa nelayan. Pelabuhan itu memang alami, tetapi bukan pelabuhan laut dalam. Kapal-kapal kecil seperti kapal penangkap ikan dan speedboat bisa masuk dan keluar tanpa masalah. Tetapi kapal kargo jelas tidak diizinkan masuk. Yada tiba di pelabuhan desa nelayan pertama kali dengan speedboat dan melambaikan tangan ke arah Saimu, yang berlari ke arahnya dengan tangan terbuka, dengan sempurna menggambarkan peran seorang kekasih yang romantis. Xia Feng menoleh ke belakang. Tidak ada drone yang terlihat di langit. Ia tidak terlalu khawatir dengan kelompok bersenjata di jalur Gaza saat ini, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk perang laut. Ia mengkhawatirkan Israel. Jika drone Israel mendeteksi kapal kargo saat ini, kapal itu akan menjadi sasaran serangan rudal. Setelah memastikan tidak ada drone yang melacak atau memantaunya dari langit, Xia Feng menghela napas lega. Namun, tepat ketika ia hendak mengalihkan pandangannya dan menaiki speedboat, sebuah pintu di desa nelayan terbuka. Seorang anak menyembul dari balik pintu, memegang ponsel. Jantung Xia Feng tiba-tiba menjadi gelisah, dan tatapan matanya terpaku pada bibir anak itu. Paf! Sebuah peluru menembus kepala anak itu, dan kepalanya langsung meledak. Ponsel di tangannya jatuh ke tanah, dan tubuhnya terjengkang di balik pintu. Tatapan Xia Feng tertuju pada ponsel yang jatuh ke tanah. Saat itu, jantungnya serasa ditusuk jarum, dan ia merasa sangat tidak nyaman. Itu bukan telepon sungguhan, itu hanya mainan anak-anak. Xia Feng menarik pandangannya dan menatap Qian Jun yang berdiri di sampingnya. Orang yang menembak anak itu adalah Qian Jun. Ia menggunakan teropong senapan runduknya untuk melihat anak itu sedang memegang ponsel. Reaksi pertamanya adalah bahwa anak itu adalah informan kelompok bersenjata jalur Gaza, atau mungkin Mossad, dan hendak menggunakan ponsel itu untuk mengirim pesan, jadi ia menembak mati anak itu. Qian Jun menurunkan senapan runduknya dan menaiki speedboat tanpa menjelaskan apapun. Bibir Xia Feng bergerak-gerak, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi, tetapi ia tidak bisa menyalahkan Qian Jun. Tidak ada yang bisa membedakan dari jarak 100 meter apakah ponsel itu asli atau palsu. Jika anak itu benar-benar informan kelompok bersenjata atau Mossad, maka anggota tim zodiaknya akan berada dalam bahaya besar. Jadi, dari sudut pandang ini, Qian Jun tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang prajurit. Ini adalah perang, tindakan paling kejam yang dilakukan umat manusia. Contoh paling signifikan adalah pemberontakan musim semi Arab yang dilancarkan Amerika Serikat di Timur Tengah. AS mengklaim membawa kebebasan dan perdamaian bagi bangsa Arab, tetapi kenyataannya, itu adalah perang. Pesawat-pesawat tempur Amerika terbang bebas di langit dunia Arab, tetapi banyak korbannya adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Xia Feng juga naik speedboat. Ini bukan saatnya baginya untuk merasa sentimental tentang perang atau bersimpati dengan para korban. Untuk bertahan hidup di medan perang, terkadang seseorang harus menjadi kejam. Yada mengemudikan speedboat kembali ke kapal kargo. Setelah speedboat diangkat ke kapal kargo, ia melemparkan pelampung ke laut. Saimu dan Yada berpelukan dan mencium satu sama lain dan mengucapkan beberapa kata-kata murahan. Anggota tim zodiak lainnya tidak ingin menonton pemandangan menjijikan ini, jadi mereka pergi dan memeriksa kapal kargo. Xia Feng tidak pergi. Setelah Saimu dan Yada berpisah, ia menghampiri Yada dan mengeluarkan semua uang tunai dari tas perlengkapannya. Tumpukan uang itu sangat besar, sekitar $300.000. Bos, apa yang kau lakukan? Kata Saimu, kau tidak perlu memberinya uang. Xia Feng berkata, ini bukan untuknya. Ia berkata kepada Yada, Yada, anak itu, dia bukan informan. Berikan uang ini kepada keluarganya sebagai kompensasi. Senyum mengembang di bibir Yada. Baik, Pak. Anda orang yang sangat baik. Hati-hati. Xia Feng memperingatkan. Yada mengangguk, berbalik, dan menyelam ke laut. Kapal kargo itu mulai berlayar dan menuju ke Mesir. Tim zodiak dengan cepat menyelesaikan pencarian kapal kargo tersebut. Awak kapal sebagian besar berasal dari negara-negara Asia dunia ketiga, dan pemilik kapal adalah warga negara Irak. Yada telah memanfaatkan koneksi Saimu dengan pemilik kapal untuk memfasilitasi evakuasi mereka. Saimu mengobrol dengan pemilik kapal di ruang kapten. Anggota tim zodiak lainnya menyembunyikan senjata dan amunisi mereka, berganti ke seragam pelaut kru, dan menjadi pelaut di kapal kargo ini. Setelah menangani situasi tersebut, Xia Feng tiba di dek buritan. Qian Jun juga berada di dek buritan, menatap ke arah Israel. Ia telah begitu menderita di sana, dan kini, bebas dan merdeka,
Ia tahu hanya ia yang bisa memahami perasaan yang ia alami. Xia Feng menghampirinya dan berdiri berdampingan. Ia juga melihat ke arah Israel, tetapi pikirannya tertuju pada piramida dan hal-hal aneh yang terjadi di sana. Kedua pria itu hanya berdiri di sana, menonton dan mengenang, tidak ada yang berbicara. Pada satu titik, Xia Feng memecah keheningan. Anak itu, dia memegang mainan, bukan telepon sungguhan. Qian Jun berkata, aku tahu. Saat aku membunuhnya, ekspresimu langsung berubah. Saat itulah aku tahu aku membunuh orang yang salah. Xia Feng tersenyum pahit. Aku tidak bermaksud mengatakan apapun kepadamu, tapi lain kali sebaiknya tunggu sampai situasinya dikonfirmasi sebelum menembak. Qian Jun mengangguk. Oke, mari kita mulai, kata Xia Feng. Kamu berjanji kalau kita bisa meninggalkan Gaza hidup-hidup, kamu akan menceritakan semua yang kamu tahu. Qian Jun menarik pandangannya dari kejauhan dan duduk di dek. Xia Feng tertegun sejenak, lalu dia juga duduk di dek. Ayahmu. Masih sulit untuk bicara. Qian Jun menarik napas dalam-dalam dan menata pikirannya sebelum melanjutkan. Terakhir kali aku membahas kisah antara ayahmu dan aku. Kali ini aku akan mulai dari sana. Xia Feng mendengarkan dengan tenang, hatinya penuh antisipasi. Ayah saya memberi saya sebuah misi pergi ke Yerusalem untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dan belajar bahasa Ibrani. Tugas itu memang aneh, tetapi saya akan melakukan apapun yang diminta ayah saya. Maka saya tiba di Yerusalem, menjelajahi setiap jalan dan setiap monumen. Setahun kemudian, saya telah belajar bahasa Ibrani dengan cukup baik untuk berkomunikasi secara normal dengan orang Yahudi, dan ayah saya memberi saya misi baru. Ayah memberiku topeng kulit manusia dan menjadikanku mahasiswa Departemen Arkeologi Universitas Ibrani Yerusalem. Aku membunuh mahasiswa itu dan menggantikannya. Aku masuk Universitas Ibrani Yerusalem, tapi itu bukan sekolah sungguhan. Tujuan ayah sebenarnya adalah untuk menghubungkanku dengan Profesor Mark. Profesor Mark, Xia Feng teringat orang ini. Dalam video yang direkam oleh arkeolog Amerika George, Mark tewas setelah ditembak di kepala oleh Qian Jun. Xia Feng menyela Qian Jun. Ayahku memintamu berpura-pura menjadi murid Profesor Mark, tapi kau bahkan belum pernah kuliah. Bagaimana kau bisa menipu seorang profesor? Qian Jun berkata, saya memakai alat mata-mata, yang melaluinya saya bisa menerima pengetahuan yang saya inginkan. Di kelas, jika Profesor Mark bertanya dan saya tidak tahu apa-apa, orang-orang yang ditunjuk ayah saya akan memberi saya jawaban yang benar melalui alat mata-mata tersebut. Hasilnya, saya berprestasi sangat baik dan dengan cepat mendapatkan dukungan Profesor Mark. 2 bulan kemudian, saya bergabung dengan salah satu proyek arkeologi Profesor Mark. Dia butuh bantuan, dan sayalah orang yang dia butuhkan karena saya punya nilai bagus dan wawasan yang unik. Saya menjadi asisten Profesor Mark dan diberi kesempatan serta izin untuk masuk ke studionya. Xia Feng bertanya dengan cemas, apakah proyek arkeologi Profesor Mark adalah piramida? Qian Jun terdiam sejenak sebelum berkata, itu tidak disebut piramida, itu hanya terlihat seperti piramida. Xia Feng tertegun sejenak, apa namanya? Apa nama aslinya? Mungkin tidak ada yang tahu. Profesor Mark menyebutnya, makam Prometheus. Prometheus, dewa kebijaksanaan dalam mitologi Yunani, menciptakan manusia dan mengajari mereka cara menggunakan api dan bertani. Profesor Mark membandingkan piramida yang terletak di gunung dengan makam Prometheus. Apa dasar pemikirannya? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk memikirkan pertanyaan ini dalam hatinya. Qian Jun melanjutkan, tapi itu terjadi ketika penelitian hampir selesai. Ketika saya memasuki studio Profesor Mark, beliau masih mencari petunjuk di tumpukan buku sejarah kuno. Petunjuk apa yang dicarinya? Tentu saja, itu petunjuk ke makam itu, kata Qian Jun. Proyek yang ia teliti berlangsung selama 30 tahun, yang berarti ia memulainya sejak masih muda. Saat itu, ia bahkan belum menjadi profesor. Ia mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian sendiri. Hampir semua penghasilannya disumbangkan untuk proyek itu. Kemudian, setelah ia menjadi profesor di Universitas Ibrani Yerusalem, keadaan membaik. Saya bahkan bergabung dengan proyek tersebut pada tahap akhir. Saya membaca buku-buku kuno yang ia kumpulkan hampir sepanjang hidupnya, serta petunjuk-petunjuk yang ia temukan. Yang terpenting adalah tengkorak kristal. Hati Xia Feng terhentak dan bergetar. Langit biru dan awan putih, sebuah kapal kargo menuju Mesir. Qian Jun melanjutkan narasinya, aku tidak tahu apa tengkorak kristal itu, tapi aku tahu pasti itu yang ayah inginkan. Aku mulai memperhatikan penelitian Profesor Mark. Aku diam-diam memotret beberapa informasi penting dan mengirimkannya kepada ayah. Ayah berpesan agar aku tidak khawatir, ia berpesan agar aku bersabar, dan memintaku untuk tetap di sisi Profesor Mark. Meskipun aku asisten Profesor Mark, aku tidak terlalu dipercaya olehnya, dan aku tidak bisa mengakses informasi inti. Kemudian, ayah mengatur sebuah kejadian. Dia menyuap orang-orang jahat untuk menyerang cucu Profesor Mark. Aku muncul di saat yang tepat dan menyelamatkan cucu Profesor Mark tepat ketika dia hendak dihina. Tentu saja, aku juga membunuh orang-orang jahat yang disuap itu.
Aku harus membungkam mereka selamanya. Setelah kejadian itu, aku mendapatkan kepercayaan penuh Profesor Mark. Suatu malam, setelah Profesor Mark selesai bekerja, saya menuangkan segelas anggur untuknya dan dia mulai mengobrol dengan saya. Dia menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat aneh. Dia bertanya kemana saya pergi beberapa menit yang lalu. Saya bilang saya masih di sini, tetapi dia bilang ini saya saat ini, bukan saya semenit yang lalu. Saya tertawa. Dan saat itu saya pikir ada yang salah dengan otaknya. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa konsep waktu manusia terlalu dangkal 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 24 jam sehari, 30 hari sebulan, dan 365 hari setahun. Dalam arti tertentu, waktu manusia hanya berfungsi sebagai catatan dan pengingat. Ulang tahun pernikahan, hari libur penting, jam kerja, waktu pulang kerja, dan sebagainya, tidak ada yang lain selain ini. Tapi waktu yang sesungguhnya, itu. Qianjun berhenti sejenak, tatapannya agak kosong, seolah-olah ia sedang mengingat peristiwa lebih dari 10 tahun yang lalu. Xia Feng bertanya dengan cemas, ada apa? Coba kupikir. Qianjun memejamkan mata dan baru membukanya semenit kemudian. Dia bilang waktu nyata itu seperti pintu, seperti lorong. Pintu? Lorong? Apa maksudnya? Tolong lebih spesifik. Saya menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar lenyap di dunia ini. Batu, setelah miliaran tahun pelapukan, akan berubah menjadi pasir. Angin meniup pasir tersebut, menenggelamkannya ke dasar sungai, dan menumpuk di dasar sungai. Setelah miliaran tahun, pasir akan berubah menjadi batu lagi. Waktu pun demikian. Menit yang lalu, jam yang lalu, tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tidak peduli menit atau detik yang mana, tidak akan lenyap. Semuanya ada di sekitar kita. Selama kita menemukan pintu dan lorongnya, kita dapat memasuki masa lalu dan melihat diri kita sendiri semenit yang lalu, setahun yang lalu. Dia berkata bahwa dia benar-benar ingin tahu seperti apa dunia di masa lalu. Apakah orang-orang bergerak atau diam? Xia Feng tiba-tiba teringat kotak logam kuno itu. Ia telah melakukan eksperimen serupa, melemparkan benda-benda ke dalam dunia kotak itu, dan semua yang keluar telah lapuk, seolah-olah telah berada di sana selama 1000 tahun. Ia bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah kotak logam kuno itu adalah pintu dan lorong yang disebutkan Profesor Mark? Dia banyak bicara tentang waktu, tapi saya tidak tertarik. Kemudian, dia akhirnya bercerita tentang penelitiannya. Dia bilang itu sebenarnya topik yang telah dipelajari bangsa Maya sejak periode klasik. Dia menemukan beberapa petunjuk dalam dokumen-dokumen peninggalan bangsa Maya selama periode klasik. Tengkorak kristal yang dibuat oleh bangsa Maya hanyalah replika. Tengkorak kristal yang sebenarnya bukanlah karya seni, melainkan tengkorak manusia. Tengkorak-tengkorak itu ada di dunia ini, tersembunyi di dalam makam berbentuk segitiga. Bangsa Maya pada periode klasik percaya bahwa menemukan tengkorak kristal akan memecahkan misteri asal-usul mereka dan misteri waktu. Dia bilang bangsa Maya pada periode klasik memiliki pemahaman waktu yang setara dengan pemahaman mereka saat ini di zaman batu. Sungguh luar biasa. Sebuah kutipan yang dibaca Xia Feng tiba-tiba terlintas di benaknya bangsa Maya adalah orang pertama yang menemukan angka 0, masing-masing 800 tahun dan 1000 tahun sebelum Tiongkok dan Eropa. Bangsa Maya menghitung tahun bumi adalah 365,2420 hari. Perhitungan akurat saat ini adalah 365,2422 hari, dengan kesalahan hanya 0,0002 hari, selisih hanya 1 hari dalam 5000 tahun. Bangsa Maya menggunakan sistem basis 20, dengan jumlah maksimum 4 miliar, dan perhitungan numerik dapat digunakan selama 4 juta tahun. Bangsa Maya menggunakan metode yang mirip dengan sempoa, menggunakan 2 simbol titik dan garis. Kedua simbol ini merupakan fondasi komputer masa kini. Bangsa Maya menggunakan kalender yang disebut Zolkin, yang menggunakan tahun dengan 260 hari. Namun, para ilmuwan modern telah menunjukkan bahwa tidak ada planet di tata surya yang dapat beradaptasi dengan kalender ini. Ada banyak rahasia tentang bangsa Maya, tetapi Xia Feng tidak terlalu tertarik. Satu-satunya alasan informasi tentang bangsa Maya ini muncul di benaknya dan membuatnya berpikir adalah karena bangsa Maya telah meniru tengkorak kristal. Paduan kuno, Wei prasejarah dan baju besinya, Zhu Xuanyue, pria berjubah hitam. Orang-orang dan benda-benda ini muncul kembali di benaknya, bagaikan jaring yang menjebaknya di tengah. Kini, elemen baru telah ditambahkan tengkorak kristal. Pikirannya benar-benar kacau. Profesor Mark berkata bahwa bangsa Maya telah mencari tengkorak kristal yang asli. Bangsa Maya tidak berhasil karena mereka tidak dapat mencapai Yerusalem saat ini. Namun, beliau berhasil karena telah mengidentifikasi lokasinya. Beliau berkata bahwa selama beliau menemukan tengkorak kristal, beliau dapat mengungkap rahasia waktu dan asal-usul manusia. Pada titik ini, Qianjun terdiam. Xia Feng bertanya, apakah dia memberitahuku siapa pemilik tengkorak kristal itu? Qianjun menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak mungkin tahu segalanya. Kalau tidak,
Dia tidak akan menghabiskan puluhan tahun meneliti sebelum menemukan piramida yang tersembunyi di gunung itu. Tak lama setelah percakapan kami malam itu, dia menyewa beberapa orang untuk pergi ke daerah itu. Semua peralatan deteksi tidak berguna. Ada medan magnet misterius di sana yang mengarahkan mereka yang mencari tengkorak kristal ke tempat yang salah. Pikiran Xia Feng berpacu. Mungkinkah medan magnet itu ada hubungannya dengan tengkorak kristal? Jika bisa melepaskan energi yang mengganggu instrumen modern, bagaimana kapal kargo yang kunaiki bisa bernavigasi dengan normal? Jika bukan tengkorak kristal, bagaimana mungkin medan magnet misterius itu terbentuk? Profesor Mark menghabiskan beberapa bulan menjelajahi area tersebut sebelum menemukan lokasi yang tepat. Orang-orang yang disewanya memahat dinding batu dan menemukan pintu masuk ke lorong tersebut. Saya mengikutinya hari itu, dan saya takjub dengan pemandangan ajaib itu. Profesor Mark menemukan tengkorak di puncak piramida dan tengkorak kristal. Ia mengirim 2 orang ke atas, tetapi mereka ditembak mati sebelum sempat menyentuh tengkorak kristal tersebut. Ia membayar uang tutup mulut kepada keluarga kedua korban dan secara pribadi membuang jenazah mereka, dan baru setelah itu masalah ini ditutup-tutupi. Xia Feng melangkah masuk. Mark hanyalah seorang profesor universitas biasa. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Dia tidak hanya mempekerjakan orang, tetapi dia juga bisa menggunakan uang itu untuk menyelesaikan masalah jika terjadi kesalahan. Saya juga penasaran dengan pertanyaan ini, tetapi saya tidak bertanya kepada Mark. Saya hanya memasang bug di ponselnya. Jawaban atas pertanyaan ini segera menjadi jelas orang Amerika lah yang mendanai Profesor Mark. Dia merahasiakannya dari semua orang, termasuk saya. Xia Feng sudah punya firasat bahwa Qian Jun akan segera berbicara tentang kapsul AE, dan inilah yang paling ingin ia ketahui. Dengan kematian-kematian itu, Profesor Mark tidak berani melangkah lebih jauh, dan tak seorang pun bersedia naik. Ia mengalihkan perhatiannya ke sarkofagus di dalam piramida. Ia bahkan bercanda dengan saya bahwa Prometheus, dewa pencipta manusia, terbaring di dalamnya. Jika ia tidak mengatakannya, saya tidak akan mengerti mengapa ia menyebut tempat ini, makam Prometheus. Baru setelah itu saya menyadari bahwa pada saat itu, ia benar-benar menempatkan rahasia asal-usul manusia di dalam tengkorak kristal dan sarkofagus tersebut. Semua instrumen tidak efektif, tidak mampu mendeteksi isi sarkofagus. Profesor Mark menghubungi pihak Amerika, dan mereka mengirimkan 2 ahli arkeologi terbaik mereka. Pada saat yang sama, Profesor Mark menyuruh orang-orang mulai memotong sarkofagus. Ia berencana untuk membuka sarkofagus ketika pihak Amerika tiba, untuk membalas kemurahan hati mereka. Saya tahu kira-kira kapan sarkofagus itu akan dibuka, tetapi pada hari itu, Profesor Mark meminta saya untuk kuliah. Beliau juga menghibur saya dan mengatakan bahwa beliau akan menceritakan semua yang beliau temukan. Beliau juga akan berbagi rahasia yang telah beliau ungkapkan. Saya tahu bahwa ini adalah permintaan orang Amerika dan beliau bertindak sesuai instruksi mereka. Saya memberitahu ayah saya tentang hal itu, dan beliau mengirimkan beberapa orang untuk menemui saya. Kedua pakar Amerika itu tiba di gunung dan memasuki bagian dalamnya. Saya menghitung waktu dan mengenakan topeng kulit manusia pemberian ayah saya. Saya memasuki gunung dan membunuh semua orang. Saya menemukan sepotong ember di dalam sarkofagus. Saat itu, saya tidak tahu apa isinya. Tetapi saya tahu itulah yang diinginkan ayah saya. Saya meminta orang yang paling terampil untuk memanjat piramida dan mengambil tengkorak kristal. Ia menghindari semua tengkorak dan akhirnya menyentuh tengkorak kristal. Namun, hanya dengan satu sentuhan, ia jatuh dari piramida. Dari ketinggian ratusan meter, ia terbanting ke tumpukan daging. Saya menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu, jadi saya meninggalkan piramida dan berjalan ke tempat saya bisa menelepon. Saya menghubungi ayah saya dan menceritakan situasinya. Ia mengatakan kepada saya untuk tidak mengkhawatirkan tengkorak kristal itu. Saya bertanya mengapa, dan ia berkata seseorang akan datang untuk mengambilnya nanti. Ia juga menyepakati waktu dan tempat untuk bertemu dengan saya dan meminta saya untuk menyerahkan ember kepadanya. Saya meledakkan terowongan itu dan membunuh semua orang yang mengetahuinya. Saya meninggalkan Israel dan pergi ke Roma, Italia. Saya tiba di tempat yang telah saya sepakati untuk bertemu ayah saya, tetapi saya tidak tahu bahwa Amerika telah memasang jebakan, menunggu saya menyelinap masuk. Saya berjuang keras, dan meskipun saya berhasil memberi ayah saya sinyal untuk melarikan diri, saya tertangkap. Orang Amerika mengambil ambar itu dan memenjarakan saya di Teluk Guantanamo. Mereka menyiksa saya dan ingin saya memberitahu mereka di mana saya menemukan ambar itu, tetapi saya tidak memberitahu mereka. Kemudian, Israel dan Amerika mencapai kesepakatan, dan saya dipindahkan ke penjara Mossad. Ini adalah kisah Qian Jun. Qian Jun tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ramalan Xia Changhe menjadi kenyataan seseorang memasuki piramida dan mengambil tengkorak kristal. Orang ini adalah putranya, Xia Feng. Namun, Xia Changhe tidak meramalkan bahwa Xia Feng akan menyelamatkan Qian Jun dari pangkalan Mossad. Xia Feng tiba-tiba mengerti mengapa ayahnya, Xia Changhe, tidak memberitahunya identitas dan keberadaan ular itu.
Itu karena ayahnya tidak ingin dia mengambil risiko menyelamatkan ular itu. Ayahnya sudah menyerah pada ular itu. Mereka yang melakukan hal-hal hebat haruslah kejam, baik terhadap musuh maupun terhadap rakyatnya sendiri. Ayah Xia Changhe sangat mencerminkan hal ini. Setelah terdiam cukup lama, Xia Feng berkata, "Kau sudah muncul begitu sering. Apakah itu sepadan?" Qianjun tersenyum dan berkata, "Kalau bukan karena ayahmu, aku pasti sudah mati kelaparan di bawah jembatan itu." Kau bertanya apakah itu sepadan, dan jawabanku adalah ya. Tapi, aku lebih suka gayamu daripada gaya ayahku. Cara lain untuk mengatakan ini adalah saya lebih suka bekerja di bawah Anda daripada bekerja di bawah ayah saya. Xia Feng juga menyeringai. Kamu dan Profesor Mark menemukan tengkorak kristal itu, tapi kamu tidak memperhatikannya dengan saksama. Aku sudah membawanya keluar dari piramida. Kamu mau melihatnya? Qianjun mengangguk. Xia Feng membawa Qianjun ke sebuah kabin. Begitu membuka pintu, ia melihat Sukino Anko duduk di samping tempat tidur, dan tas perlengkapannya ada di sana. Ia selalu menjaga tas perlengkapan Xia Feng, dan ia tahu betul betapa pentingnya barang-barang di dalam tas itu bagi Xia Feng. Melihat Xia Feng dan pasukannya masuk, Yu Yexingzi berdiri dan berkata, "Aku akan berjaga di luar pintu." Xia Feng mengangguk. Sukino Anko meninggalkan kabin, menutup pintu di belakangnya. Ia penasaran dengan rahasia tengkorak kristal itu, tetapi ia tidak mau mencari jawabannya secara aktif. Sikapnya adalah jika Xia Feng bersedia menceritakannya, itu bagus. Jika Xia Feng tidak bersedia, itu juga tidak masalah. Xia Feng membuka tas peralatan dan mengeluarkan tengkorak kristal. Kabin itu berada di lantai dasar, diterangi oleh satu boh lampu pijar biasa, sekitar 25 watt, yang memberikan cahaya redup. Namun, dengan munculnya tengkorak kristal, kabin yang sebelumnya redup tiba-tiba menjadi lebih terang. Tengkorak itu seolah menyerap cahaya dari bohlam kertas putih dan membiaskannya ke dalam kabin. Cahaya yang dibiaskan itu bagaikan cahaya bulan yang disempurnakan, murni tanpa noda, dan dipenuhi dengan sifat-sifat kristal. Ini adalah pertama kalinya Xia Feng melihat fenomena seperti itu, dan dia tertegun sejenak. Indah sekali. Qianjun tampak sangat gembira. Xia Feng bertanya, "Apakah menurutmu itu tengkorak asli?" Qianjun mengamati lebih dekat dan berkata, "Entahlah. Profesor Mark telah menelitinya selama puluhan tahun dan telah berkonsultasi dengan banyak sekali material. Beliau mengatakan tengkorak kristal ini asli. Saya cenderung mempercayai penilaiannya. Lagi pula, beliau seorang profesional. Saat itu, target ayahku adalah ember di sarkofagus, bukan tengkorak kristal ini, kan?" Tanya Xia Feng. "Aku juga tidak tahu soal itu, mungkin. Aku sudah memberitahu ayahku koordinat gunung itu, dan dia pasti tahu tempatnya. Setelah aku mendapat masalah, dia punya banyak kesempatan untuk mengambil tengkorak kristal itu. Tapi dia tidak melakukannya. Dari sudut pandang ini, targetnya memang bukan tengkorak kristal itu," kata Qianjun. "Tahukah kau ada lorong rahasia di gunung itu? Lorong itu disegel dengan lilin khusus. Masuk melalui lorong rahasia itu akan mengarah ke bagian tengah atas piramida." "Aku tahu. Jalan rahasia itu ditemukan oleh orang yang kukirim untuk mengambil tengkorak kristal itu. Jalan itu memang disegel dengan lilin dan tidak bisa dilihat dari luar. Orang itu jatuh dan tewas beberapa menit setelah memberitahuku tentang penemuan itu. Aku juga menceritakan rahasia ini kepada ayahku, dan aku bahkan menggambarnya untuknya," kata Qianjun. Xia Feng akhirnya mengerti. Pantas saja ayahnya meninggalkan pesan di kaki gunung, memberitahunya lokasi persis jalan rahasia itu. Jika bukan karena peta Qianjun, ia tak akan bisa menemukan jalan rahasia itu. Bahkan setelah mengetahui hal ini, keraguan Xia Feng terhadap ayahnya, Xia Changhe, semakin bertambah. Ia sendiri memang penuh rahasia, tetapi ia semakin merasa bahwa ayahnya juga punya banyak rahasia. Xia Feng diam-diam berpikir, lain kali kita bertemu, aku akan menanyakannya padanya. Jika dia terus menyembunyikannya dariku, aku tidak akan membiarkannya punya cucu. "Xia Feng, bolehkah aku?" Qianjun ragu-ragu. "Bolehkah aku menyentuhnya?" Xia Feng berkata, "Tentu saja." Qianjun mengulurkan tangan dan mengambil tengkorak kristal. Pada saat itu, tengkorak kristal bersinar terang. Xia Feng menatap tengkorak kristal itu dengan takjub, tetapi pada saat itu, Qianjun langsung jatuh ke tanah. "Hati-hati." Xia Feng buru-buru mengulurkan tangan dan memegang pinggang Qianjun, menopang tubuhnya. Tengkorak kristal itu jatuh dari tangan Qianjun dan mendarat di tempat tidur. Tempat tidur itu ditutupi selimut dan selimut tebal, sehingga tengkorak kristal itu tidak rusak. Tengkorak kristal itu baik-baik saja, tetapi Qianjun benar-benar pingsan. Xia Feng mengguncangnya 2 kali, tetapi dia bahkan tidak bereaksi. "Bos, apa yang terjadi?" Suara Anko Sukino datang dari luar pintu. Xia Feng melanjutkan, "Jangan masuk jika terjadi kecelakaan." "Baiklah, hubungi aku jika kau butuh sesuatu," kata Sukino Anko. Xia Feng tidak mengizinkan Sukino Kyoko masuk karena khawatir apa yang terjadi pada Ningjing akan terjadi padanya.
Ia khawatir karena ia sama sekali tidak memahami tengkorak kristal itu. Bagaimana jika tengkorak kristal itu memiliki energi yang sama dengan logam paduan kuno itu? Siapapun yang menyentuhnya akan mati atau menjadi gila. Sekarang, dia mulai khawatir tentang situasi Qianjun. Halo? Bangun, bangun. Xia Feng terus mengguncang tubuh Qianjun, tetapi Qianjun masih tidak merespons. Ia membaringkan Qianjun di tempat tidur dan memeriksanya, yang membuatnya merasa sedikit lega. Pernapasan dan detak jantung Qianjun normal, dan aktivitas otaknya lambat, sesuai dengan karakteristik otak yang sedang tidur. Semua tanda fisiologis menunjukkan bahwa ia tidak mengalami cedera apapun dan hanya pingsan karena alasan yang tidak diketahui. Xia Feng mengalihkan pandangannya ke tengkorak kristal. Tengkorak kristal itu tergeletak tenang di atas tempat tidur, bening dan berkilauan. Sulit membayangkan tengkorak manusia seperti ini. Jika tengkorak manusia seperti ini, seperti apa mata mereka? Putih? Biru? Atau hitam? Seperti apa kulit mereka? Apakah kulitnya juga akan sebening kristal? Sekilas, pikiran Xia Feng dipenuhi segudang pertanyaan imajinatif. Kemudian, ia mengangkat tengkorak kristal itu dan menggenggamnya. Ia tidak pingsan, tetapi tengkorak kristal di tangannya terasa sangat dingin. Kenapa Qianjun pingsan begitu menyentuhnya? Tapi aku baik-baik saja? Xia Feng bingung. Lalu, ia tiba-tiba teringat penjelasan Qianjun. Qianjun bilang ia mengirim seorang pekerja terampil ke puncak piramida untuk mengambil tengkorak kristal itu, tapi pekerja terampil itu langsung jatuh dari puncak begitu menyentuhnya. Mungkinkah ia juga tiba-tiba pingsan? Meskipun ini hanya tebakan, pengalaman sang ahli saat itu tidak diragukan lagi sama dengan pengalaman Qianjun saat ini ia pingsan secara misterius saat menyentuh tengkorak kristal. Perbedaannya adalah Qianjun akan baik-baik saja jika jatuh ke tanah, sementara sang ahli jatuh dari ketinggian beberapa ratus meter, membuatnya tidak mungkin bertahan hidup. Kenapa orang lain pingsan saat menyentuhnya? Tapi aku baik-baik saja. Dan, ayahku tidak mengizinkan Qianjun mengambil tengkorak kristal itu saat itu. Dia tahu lokasinya tapi tidak pergi mengambilnya. Mungkinkah dia sudah tahu karakteristik tengkorak kristal itu? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk menebak lebih dalam. Beberapa menit berlalu, dan Qianjun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Pikiran Xia Feng juga dipenuhi pertanyaan. Ia menggelengkan kepala, menyingkirkan semua pertanyaan itu. Ia mengalihkan pandangannya ke tengkorak kristal dan membangkitkan kemampuan clairvoyance-nya. Terakhir kali, perspektifnya dimulai dari rongga mata kanan tengkorak kristal. Kali ini, ia mengubah posisinya dan masuk dari sebuah titik di tengah mahkota tengkorak kristal. Penglihatan clairvoyance menembus mahkota tengkorak kristal dan memasuki bagian dalamnya. Seketika, otak Xia Feng bergetar hebat, seolah-olah seluruh jaringan otaknya hancur. Rasa sakit yang luar biasa. Sensasi itu lenyap seketika, digantikan oleh sensasi seperti terlempar ke terik matahari setelah sebulan di penjara gelap. Yang bisa ia lihat hanyalah cahaya putih samar, dan ia tidak bisa melihat apapun. Proses ini lebih menyakitkan daripada guncangan sebelumnya. Seakan-akan ada pisau yang menyayat otak dan bola matanya, disertai sensasi geli pada saraf, dan kepalanya seakan-akan mau meledak. Di saat penderitaan yang amat mendalam, benda-benda berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka menyerupai bintang-bintang di langit malam yang cerah, atau seperti batu permata yang berbentuk bubuk. Mereka berkibar di benaknya bagai hujan salju yang indah. Kemudian, di tengah cahaya putih dan bubuk yang berkilauan, sesosok muncul. Siluetnya ramping dan proporsional, tetapi wajahnya tak terlihat. Ia tampak kesepian, berjalan selangkah demi selangkah. Sebuah pintu muncul di hadapannya. Setelah diamati lebih dekat, itu bukanlah pintu sebenarnya, melainkan pusaran cahaya dan bubuk. Dia menghilang ke dalam pusaran. Xia Feng ingin melihat lebih banyak, tetapi tepat saat sosok itu menghilang dalam lingkaran cahaya, perspektifnya seperti menabrak dinding dan terpantul kembali. Kewaskitaan berakhir, tetapi Xia Feng masih memegang tengkorak kristal dengan linglung. Ia tampak seperti sedang memikirkan suatu masalah yang sulit, tetapi pikirannya kosong. Sebuah suara keluar dari tenggorokan Qianjun. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia buru-buru memasukkan tengkorak kristal itu ke dalam tas perlengkapannya dan mendekati Qianjun. Hei, apa kabar? Qianjun membuka matanya. Mengapa aku ada di tempat tidurmu? Xia Feng tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Qianjun turun dari tempat tidur, gerakannya halus dan lincah, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Ia tampak agak bingung, bukankah kita di dek? Ada apa? Kamu? Xia Feng tertegun. Qianjun mengangkat bahu dan berkata dengan nada merendahkan diri. Maaf, mungkin aku terlalu lama berada di penjara bawah tanah dan ada yang salah dengan otakku. Tidak. Xia Feng ingin menjelaskan situasi itu kepadanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lupakan saja, ini masalahku. Ini masalah kecil, aku akan menyelesaikannya. Aku sudah menceritakan semua yang kutahu, jadi begitulah. Aku akan mandi dan tidur nyenyak. Qianjun berbalik dan pergi.
Xia Feng memperhatikan kepergiannya, tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya dipenuhi gejolak. Bisakah tengkorak kristal itu tidak hanya melepaskan medan magnet yang mengganggu instrumen modern, tetapi juga menyebabkan amnesia? Kondisi Qianjun jelas amnesia. Ia tiba-tiba kehilangan ingatan sekitar 1 jam. Ia bahkan tidak ingat apapun yang terjadi di kabin. Ia lupa segalanya begitu saja, seolah-olah telah dihapus dengan penghapus. Tapi, kenapa aku baik-baik saja? Sukino Kyoko masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Bos, kita akan segera ke Mesir. Apa rencanamu? Sosok mungilnya memancarkan gelombang energi, dan senyumnya menyiratkan rahasia. Pikirannya tidak tertuju pada rencana apapun, melainkan pada orang yang membuat rencana itu. Xia Feng diam-diam merasa gelisah. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Yah, kurasa." Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, suara Saimu tiba-tiba terdengar dari koridor kabin. Sialan! Apa-apaan ini? Bos, kemari dan lihat, ada yang tidak beres. Xia Feng berlari keluar. Sukino Anko menundukkan kepalanya yang halus dengan lemah, lalu dia melambaikan tangannya, cahaya dingin menyambar, dan sapu yang diletakkan di bawah sekat itu langsung patah. Saimu, ini terpedok kamu, katanya.